Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan curhat, gue nggak tertarik. Gue nggak Saya tertarik. mau ngomong bahwa Jangan curhat, gue nggak tertarik. ada Jangan seorang curhat, gue nggak ustaz di tertarik. video saya ini. Jangan curhat, gue Kalau nggak kalian tertarik. beribadah Sumpah gue nggak tertarik. Jangan Jadi curhat. niat nih, gemetar. Oke, Edis, kau mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Bentar Bunda Nora, bentar Bunda Nora. kalau Saya diskusi. keluarkan dulu. Saya keluarkan dulu ajian saya. Oke, Manis manja mengke, diem dulu. Iya, ngeri kalau nggak bisa dilawan sama mereka. Oh iya, maaf, kami nggak bisa melawan makhluk-makhluk botol. Udah, diam. Video saya itu sudah ditonton 2 juta orang. Wah, Kalian luar biasa. siapa? Luar biasa. Edis, satu hal sama saya. Edis, kita bahas Tritunggal sama Tauhid, yuk. Silahkan diatur waktunya, diskusi yang tertib, sopan. Silahkan. Kak Nora, siapkan timer. Kak Nora, saya satu hal sama Edis tentang Tritunggal dan juga Tauhid. Oke. Saya pakai apa ya? Pakai timer ya. Oke. Iya. Uniriva, Bunda Nora izin ini mau ini siap-siap biasa ya. Iya. Salat dulu ya, siap. Kita bahas tentang konsep ketuhanan, Kak. Konsep ketuhanan. Sebentar, Edis. Kau jangan langsung kabur ya. Pakai Ketuhanan timer, kok kan? konsep. Ketuhanan kok Iya. konsep. Tuhanmu terkonsep. Saya kan Yang buktikan. konsep itu Tuhan kalian, Tuhan kami itu bukan konsep. Dia Udah, datang. nanti dulu kan belum apa sih? Loh, kok jadi Sabar. kejar? Katanya mau diskusi. Jang, si Riva kejang, kan? Gak apa-apa. Kau Edis, disabarlah dulu Edis. Kau katanya mau diskusi. Siapa yang berani katanya. Saya siapkan dulu timernya. Aku izin Jumatan dulu ya semua, mohon maaf. Oke, Ustadz Adif. Assalamualaikum Nanti warahmatullahi lagi, wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Oke, konsep ketuhanan berapa menit, Uni? Kita kasih nggak usah lama-lama Kak. Prolog ini 3 menit. Nanti penjabaran 2 menit aja karena ini cuma tema ringkas aja, tema receh ini Kak. Oh, tema receh, oke. Iya, kaleng-kaleng ya Disney. Gimana sini apa? Kalau kaleng-kaleng tidak mungkin VT saya Diam lagi, itu diam lagi. 2 juta penonton. Aduh. Pak, kayak mama kurang belanja kau. Sibuk kali. Mana mungkin VT 2 juta penonton Diam kok dulu. bilang kaleng-kaleng. Ada VT loh, kalian 2 juta. ada VT kau tahu? VT si apa namanya si Keke itu banyak yang nonton. Banyak nonton VT si Siapa? Keke. Siapa namanya Sumanto aja banyak nonton kemarin. Jadi kau nggak usah khawatir. Ada tembus sampai 2 juta seperti VT kau ada enggak? Kalian. Baru 6 minggu. 6 minggu 3 juta. Kau ini mau Kampungan kali, diskusi atau kampungan mau kau. apa? Mau diskusi nggak? Oh, kampungan kau. Mau sosokan. Bentar. Kamu Panggil teman. Mau diskusi nggak? Kau mau diskusi nggak? Udah gemetar. Kau ngajak aku. kepala otak kau tuh bentar. Bentar lagi ditendang nih Edis nih. Bentar lagi ditendang nih. Udah kita diskusi dulu, jangan komen ditendang enggak. Kau diskusi sama aku, kita bahas tentang Silakan. Yang lain diturunkan dulu biar nggak biar bagus. Ya takut. Takut gitu. Kau yang takut kan? Kau bukan siapa-siapa kau. Hanya ngajak 1 lawan 1. Tapi yang lain dibiarin jadi pesorak. Iya, aku lawan kau. Kalau aku lawan kau, kenapa yang lain ada di sini? Banyak Kau jadi kita pesorak. kau nggak berani lawan aku, kau takut Tuhan. Siapa nggak berani? Siapa nggak berani? Udah diam Dah. kau, udah. Udah, timernya sekarang- nanti di apa? Berapa menit, Uni? Timer kita yang pertama prolog kasih 3 menit Kak, 3 menit kan orang. 2 menit ya? 3 menit prolog, terus tanggapan 2 menit. Aku sambil pasang jilbab Kak. Tes. Guru Edis dulu menjelaskan tentang Tuhannya Kak. Oke, 2 menit ya? 3 menit prolog pertama, 2 menit nanti selanjutnya 2 menit. Nanti bertanya jawab kami 2 menit. Oke, gimana Edis? Udah siap Edis? Kalau mau pakai data Selaku apa ya? tamu, saya ngikutin aja mau kalian seperti apa. Saya tahu kalian kalau saya menentukan kalian lari. Oh, orang ini ya banyak kali kayak mama. Kalian kan nanya, betul setuju nggak? Aku bilang aku setuju. Nanti kalau aku yang menentukan, kalian lari nanti. Kok bisa diskusi Oke. sebenarnya ini? Ini temanya adalah konsep ketuhanan. Waktu 3 menit. Bagaimana cara berdiskusinya? Narasumber yang menentukan ya. Kalau saya host atau moderator hanya menyediakan timer saja. Oke ya, silakan dari pihak Muslim ya. Konsep ketuhanan 3 menit.
mulai dari sekarang. Silakan Nuni. Edit dulu. Edit dulu. Dia Oh, Edis. Oh, Yang ngajukan tema. Kau kan yang ngajukan tema. Tahu lah, katanya kok hebat. Tadi kau bilang siapa yang 1 lawan 1? Kau kan ngajukan tema. Kaulah yang ngerti temanya seperti apa. Ini kalau laki-laki ke mama-mama. Ya sudah nggak masalah. Itu pun nggak masalah kalau paksa. Aku duluan nggak masalah. Sudah. Kalau cerita mau Ya. tadi. Biar saya mute ya, saya mute di sini, saya mute. Baik, ya semua di mute ya. Jadi teman-teman sekalian, untuk orang-orang awam seperti Ripa, Juma, dan kawan-kawan ini yang baru anak kemarin sore nongol, itu mendingan belajar saja sama Gus Betik yang sudah senior ya. Gus Betik itu sudah mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Sudah berapa kali di videonya Gus Betik itu. Kalian tabayun dulu lah sama guru kalian Gus Betik itu, Subandi Tesukoco. Tuh, coba itu dari Arimatea itu, tanya sama dia. Bener nggak Gus Betik Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Udah dari situ aja kalian itu udah mewek semua. Udah di situ sudah jelas Yesus itu Tuhan. Sekarang masalahnya kenapa kalian tidak mengakui bahwa Muhammad itu Tuhan kalian? Kalian masih berbelit-belit mutar sana mutar sini. Gitu loh. Kalau saya ngomong sama orang-orang yang berilmu, tidak sesusah ngomong sama orang-orang awam macam Ripa dan kawan-kawan. Kan sudah jelas bahwa Tuhan itu bukan bahasa bagaimana Quran dan Bible itu tertulis. Tidak ada kata Tuhan itu di situ. Yang ada di situ kata Rob. Nah, bisa nggak Muhammad itu dipanggil Rob? Berapa orang ustadz yang ngomong sama saya bisa Muhammad itu dipanggil Rob? Ya sudah, Muhammad itu Rob kalian. Nah, Yesus Rob kami. Saling menghargai. Nah, kami beribadah kepada Yesus, kalian beribadah kepada Muhammad. Nah, kejang-kejang lah nanti kalau kami nggak beribadah kepada Muhammad. Lihat PT saya itu. Klik profil saya ini, lihat PT saya di situ. Seorang ustadz sudah ngomong bahwasanya kalian itu beribadah kepada Muhammad. Cuman karena kalian nggak ngerti bahasa Arab, ya kalian nggak mau mengakui itu. Sudahlah, saling menghargai ya. Kami beribadah kepada Yesus, kami mentuhankan Yesus. Kau Ripa beribadah kepada Muhammad dan mentuhankan Muhammad. Sekian. Ada waktu sedikit lagi, 45 menit, nggak mau dihabiskan Edis? Aku kasih dia. Itu aja lupa. Oke, sebentar ya. Izin. Baik. Oke. Lah. Kak Nora besarkan aku. Uniripa. Besarkan aku Kak Nora. Oke. Uniripa, silakan Uniripa. Ya, besarkan, Dia dari besarkan. Uniripa ngomong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti biasa teman-teman tahu ya, bagaimana cara menghadapi serigala berbulu domba, orang yang menyembah manusia berkelamin, memberikan kehidupannya untuk mengabdi kepada manusia yang kulubnya dipotong hari ke-8, pernah menjadi bayi yang dikatakan adalah Tuhan. Teman-teman harus paham, pengaburan bahasa istilah Tuhan, bahkan Lembaga Alkitabiah Indonesia pun mengatakan bahwa Tuhan itu adalah hiperkorek. Kesalahan sebut, tadinya katanya Tuhan, kemudian menjadi kata Tuhan. Teman-teman harus paham, definisi atau makna secara etimologi Tuhan ini, sebenarnya kalau kita padankan dengan kata ilah memang bisa, dipadankan dengan Rob memang bisa. Tetapi teman-teman harus paham, kita adalah orang yang beriman kepada Al-Quran berbahasa Arab, maka kita harus paham apa arti ilah dan Rob. Tentang kata Rob, tadi kita sudah bahas dengan Ustadz Alif, bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani shaghira. Bukan berarti Tuhan saya adalah ilah atau Rabbul Alamin. Nah, kesalahpahaman ini terjadi di umat Kristen. Kenapa? Karena mereka memahami konsep ketuhanan mereka itu karena hasil konsensus, hasil konsili. Contoh, Edis memiliki Tuhan yang terkonsep. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhannya terkonsep. Tuhannya katanya 3 tapi 1. Katanya 1 tapi 3. Nah, kita akan tunjukkan kebidatan Edis nanti karena dia tidak sesuai dengan pemahaman Kristen mayoritas. Sementara kita yang terkonsep adalah bagaimana kita memahami kepahaman kita, kognitif kita, memahami bahwa Allah itu esa. Maka konsep itu disebut sebagai tauhid. Ya, si Edis menyatakan, menurut ulama kalian Gus Betik. Teman-teman, literasi adalah kita kalau bisa mengambil dari sumber primer. Ya, mari kita lihat bahwa Tuhannya Edis itu terkonsep ya. Teman-teman, saya ambil dari Katolisitas dulu ya. Edis ini kita nggak tahu apa denominasinya karena dia nggak jelas ya. Karena orang Kristen aja nggak mau berteman sama dia atau sekubu sama dia. Ya, kita bahas Tritunggal versi Katolik dulu. Ya, kita ambil data ya. Mari kita bahas pakai data Katolisitas ya. Nanti kita pakai data Ibu Rita Wahyu dan juga para orang-orang Protestan. Trinitas 1 dalam 3 pribadi. Ingat, ini adalah Tuhan yang terkonsep. Tuhan yang katanya 1 esensinya ternyata memiliki 3 pribadi. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa Tuhan ini 3 pribadi, maka teman-teman Tuhan ini juga memiliki 3 kepribadian. Maka telak sebenarnya mereka tidak mengakui bahwa Tuhan mereka itu banyak. Sebenarnya orang-orang Kristen yang menganut paham Tritunggal itu penolakan terhadap bahasa halus untuk tidak mau menerima bahwa Tuhannya banyak, politeis. Karena yang namanya 3 pribadi pasti kepribadiannya 3, kecuali Tuhan yang 2 adalah robot, yang 1 pengendali. Seperti Naruto, Tuhannya berubah menjadi banyak, seperti Boboiboy ya. Jadi teman-teman harus paham, Edis yang terkonsep adalah Tuhannya, Tuhan Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan cara bukan cara memahami Tuhan, tapi Tuhannya yang terkonsep. Mungkin seperti itu. Edis Tuhannya terkonsep, sementara kita yang terkonsep adalah pemahaman kita terhadap Tuhan. Terima kasih.
Silakan Edis. Barusan tadi si Ripa sudah mengakui bahwa orang tuanya itu adalah Robnya juga. Lalu kalau Ripa ditanya, apakah Allah itu Rob? Jawabannya iya. Ripa juga kalau ditanya, apakah Muhammad itu bisa juga Ripa dipanggil Rob? Ripa juga akan menjawab iya. Sekarang kita hitung. Allah Rob 1, Muhammad Rob 2, Tuhan, orang tuanya Ripa Rob 3, berarti Tuhannya Ripa ada 3. Ripa, terus kamu kok capek-capek kau protes sama orang Kristen, Ripa, sedangkan Tuhanmu aja udah 3. Udahlah Ripa, aku nggak usah panjang-panjang ngadepi orang macam kalian ini. Kusarankan kalian datang kepada Subandi Tesukoco, berguru kepada beliau, ya. Itu orang senior, sama itu satu lettingan sama saya itu. Nah, untuk orang-orang seperti dia, itu sudah mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, karena Tuhan sama Tuhan itu sama. Nah, masalahnya kau kebanyakan debat sama Mikana. Kalau kau tanya sama dia itu nggak bisa bedakan Tuhan sama Tuhan, gitu loh. Nah, kau sekarang debat sama saya. Saya kasih tahu sama kamu Ripa, Bible itu bukan bahasa Indonesia Ripa. Jangan kau mati-mati kau jungkir balik kau di bahasa Indonesia. Kembalikan kepada bahasa aslinya. Gitu loh, di dalam bahasa aslinya itu bukan pakai kata Tuhan, bukan pakai kata Tuhan, karena itu bahasa Indonesia. Gitu loh, kembalikan ke bahasa aslinya. Nah, apa bahasa aslinya? Bahasa aslinya kurios. Nah, apa itu kurios? Nah, sama seperti kau bilang tadi. Kurios itu bisa kepada tuan tanah bisa, kepada Bapa di surga bisa, kepada Yesus bisa, kepada Raja bisa. Terus kau mau permasalahkan, berarti Tuhan kau ada berapa? Bapa, tuan tanah, berarti banyak Tuhan kau. Lah gimana kau pakai standar ganda, sedangkan kau sendiri juga sudah mengakui Robmu banyak. Sudah Ripa, sekarang kau akui nggak kalau Muhammad itu Rob juga? Orang tuamu Rob juga, Allah itu Rob juga. Berarti ada berapa Robmu? Udah itu aja. Aku singkat-singkat aja ngadepin kayak gini. Dari sini kita lihat betapa Edis itu botolnya naudzubillah min dzalik. Dia tidak bisa membedakan antara Rabbul Alamin dengan orang tua saya sebagai pemelihara saya. Rob dari kata Roba itu artinya adalah pemelihara, pemilik. Allah pemilik alam. Mama saya pemilik saya karena dia pemelihara saya. Nabi adalah pemilik umatnya. Edis tidak bisa membedakan antara pemilik alam dengan pemilik saya, pemelihara saya, karena dia adalah wali saya, orang tua saya. Sama seperti Edis tidak bisa membedakan biblos. Biblos ini adalah kumpulan buku. Maka setiap buku porno pun adalah biblos. Itu yang tidak bisa dipahami oleh Edis ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan saya banyak, kalau yang dimaksud dengan Sayyid itu banyak, bahkan ulama pun adalah Sayyid kita. Tapi di sini Edis tidak mau masuk ke ranah teologi. Saya mau minta tanya kepada Edis. Jadi langsung ke pertanyaan. Apa bedanya Yesus dengan Bapa? Itu pertanyaan saya kepada Edis. Kalau beda Nabi Muhammad adalah Sayyid, pemilik umat, bukan pemilik seluruh alam. Sementara Allah pemilik alam, pencipta yang tidak diciptakan. Nabi Muhammad adalah ciptaan yang diberikan kuasa, menjadi pemelihara, menjadi guru. Orang tua saya adalah ciptaan yang diberi kuasa, menjadi pemelihara saya. Yesus itu siapa? Bapak itu siapa? Edi silahkan dijelaskan. Saya mau membuktikan bahwa Edi sebenarnya bukan Kristen mayoritas, tapi Kristen bidat, teman-teman. Kita akan buktikan. Silakan Edis, apa perbedaan antara Yesus dan bapaknya? Silakan. Kau belum akui tadi kalau Muhammad itu Robmu, orang tua itu Robmu, Allah itu Robmu. Berarti Robmu ada 3, betul? Allah Rabbul Alamin, Mama saya bukan adalah penjaga saya. Rob. Muhammad yang saya tanya Rob, jangan berbelit. Sayyidnya umat, maka Allah adalah Rabbul Alamin, maka saya bukan Rabbul Alamin, Nabi Muhammad bukan Rabbul Alamin. Apa beda Yesus dengan Bapak? Rob bukan. Enggak, Muhammad itu Rob. Apa perbedaan Yesus dengan Bapak? Silakan. Apakah Bapak dan Yesus sama? Muhammad itu Nabi Rob Muhammad bukan. adalah Nabi. Nanti dijawab Edis. Pemelihara Dulu Edis. Nabi Muhammad adalah Nabi. Pertanyaan saya, apa beda Bapak dengan Yesus? Rob bukan dia. Apa beda Bapak dengan Yesus? Apa jawab dia? beda Bapak dengan Yesus? Edis. Rifa, Nabi Muhammad itu adalah Rob dalam definisi adalah Oke Rob. Dia Rob ya. Ya dia Rob. Allah Rob bukan. Allah bukan. Allah Rabbul Alamin. Oke, Allah Rob juga bukan. Rabbul Alamin. Rob bukan. Enggak, saya tanya Rob juga bukan dia. Alamin. Enggak bisa dong Rob. Gelagapan. Dia Rob juga bukan. Enggak, dia Rob bukan. Bapak dengan anak Dia Rob bukan. Udah, dia saya Rob sudah jawab. bukan. Sekarang gantian. Edi bisa jawab. Si Rifa terbukti Robnya 2. Dengan anak Nabi Muhammad adalah pemelihara dan guru umat. Allah adalah Rabbul Alamin. Pertanyaan saya, apa beda Bapak dengan anak? Apa beda Bapak dengan anak? Muhammad itu Rob bukan. Apa beda Bapak dengan? Tidak ada ulama kami yang bertentangan mengatakan
dibela. Kita kan pemilik keledai dalam Biarkan kitabmu kami adalah berdua host. Biarkan kami berdua, ini waktu saya. dalam kitabmu adalah Ini waktu Allah. saya. Ini waktu saya. Apa beda Bapak dengan anak? Ini waktu saya loh. Edit Ini jawab. waktu saya loh, Rifa. Apa beda Ini waktu saya Bapak bukan. dengan anak? Ini waktu Ini waktu saya bukan. beda. Apa Ini waktu beda saya Bapak bukan. dengan anak? Tolong teman-teman Kristen Apa beda direkam ya. Bapak dengan Direkam ya anak? teman-teman Kristen ya. Direkam ya. Apa beda Bapak Kutanya dengan Rifa. anak Edis? Silakan dijawab. Apakah Muhammad itu roh? Siapa? Anak siapa? Bapak siapa? Anak Gemetar. siapa? Melari dia dari pertanyaan itu dia. Manusia, Edis. Kuburu terus itu. Kuburu terus itu Bapak pertanyaan manusia, itu coba. Edis? Kuburu Apakah pertanyaan Bapak itu terus. manusia, Coba. Edis? Kutanya sama kau. Apakah Bapak manusia? Apakah Muhammad itu roh? Apakah wah kan terlihat kan dari Takut tadi dia dia menjawab sok itu. nantangin Dia tuh umat pucat. Islam. Pucat mukanya, Dia pucat. bertanya kepada kita. Kan orang yang tertawa itu banyak terguncang. Jadi orang yang tertawa Kutanya, menutupi tadi kemaluannya. tadi- Kemaluannya yang tidak ada itu dia tutupi Mute. dengan tertawa. Main mute. Dia Padahal tidak waktu mampu saya. menjawab antara Allah Bapa dengan anak. Kenapa? Padahal ini waktu Karena saya, dia tapi malu. di mute. Orang Kristen akan tahu bahwa dia Kristen bidat. Sudahlah, Dia Rifa, tidak ya. paham apa itu Tadi kau ilah, bilang apa bahwasanya itu roh, Muhammad itu. apa itu artinya Kemudian kau bilang bahwa Tuhan Allah dan itu roh. Tuhan. Edis kau tidak Sekarang menjawab. bahwa Saya roh bertanya ada- sekali lagi. Kalau kau tidak Allah mampu dan menjawab, Muhammad. apa beda bapak dengan anak? Lah, rohmu Allah dan Apa beda Muhammad. bapak dengan Jangan anak? kau lari lah. Kan kau tidak mampu menjawab Cukup. siapa bapak Kenapa siapa nggak- anak karena kau akan malu ketika Aku kau jawab. ketahuan Akan kau kau jawab itu. sebenarnya adalah Tapi kaum kau bidat. jawab dulu. Dengar teman-teman. Nabi Muhammad adalah nabi penciptaan yang diberikan kuasa. Allah Rabbul Alamin. Edis kenapa dia tidak mau menjawab apa beda bapak dengan anak? Karena dia Kristen bidat. Dia tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Theos. Dia menyamakan Yesus dengan pemilik keledai dan Nabi Muhammad. Bagus, saya hanya ingin membuktikan kepada kalian bahwa Edis ini pengkhianat Tritunggal. Dia tidak mengimani Tritunggal karena dia mengakui bahwa Tritunggal itu aliran bidat. Kenapa? Karena dia menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad dan orang tua saya. Betul, Yesus itu setara dengan mama saya. Apa? Kurios atau Robbal, bukan Robbal Alamin, Robbayani Saghira. Kita setiap hari berdoa seperti itu. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Loh, betul mama saya adalah Robba saya, pemelihara saya. Karena Robba artinya adalah pemelihara. Maka Edis tidak mampu membedakan antara bapak dengan anaknya. Kenapa dia tidak mau menjawab? Kenapa dia dari tadi mencoba bertanya? Saya sudah katakan, Nabi Muhammad itu adalah ciptaan yang diberi kuasa. Sementara Allah Rabbul Alamin. Mama saya apa? Robbanya saya, walinya saya. Sejak kapan mama saya setara dengan Allah? Jadi tidak ada. Abadah itu beribadah. Patuh kepada orang tua bukan berarti menjadikan orang tua sebagai ilah. Edis tidak mampu membedakan hal ini. Maka dengan ini kita membuktikan bahwa Edis adalah Kristen bidat. Dia tidak mau, dia tidak akan pernah mau menjawab. Coba satu saja umat Islam seluruh dunia ketika berhadapan dengan Edis, satu saja pertanyaan kepada dia ajukan. Siapa Bapak? Siapa Yesus? Maka dia malu menjawab karena dia akan terbukti Kristen bidat. Ya, kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul, Rob apa? Bukan Rabbul Alamin. Orang Kristen tidak bisa membedakan antara Rabbul Alamin, pemilik alam ini, dengan pemilik umat. Kenapa? Bagi mereka sama saja ketua RT dengan presiden. Orang Kristen jangankan membedakan ketua RT dengan presiden, RT pemimpin, presiden pemimpin. Wah, berarti pemimpinmu ada dua dong. Kan botol seperti ini. RT adalah pemimpin, bapak rumah tangga adalah pemimpin. Maka apakah kita memiliki banyak pemimpin? Iya, tapi pemimpin yang macam mana? Presiden adalah pemimpin negara, RT adalah pemimpin wilayah, bapak adalah pemimpin rumah tangga. Edis tidak mampu membedakan ini. Karena bagi dia sama saja. Pemilik keledai dengan pemilik bumi sama aja bagi Edis. Pemilik keledai yang dipanggil Kurios dalam kitab Lukas, itu dia setarakan dengan Yesus. Sementara kita tidak sebotol itu umat Islam. Maka Edis tidak akan pernah mau menjawab siapa bapak, siapa Yesus. Karena dia Kristen bidat. Saya akan membuktikan kepada kalian bahwa dia itu adalah orang yang menginjak-injak Tritunggal. Dia tidak terima Tuhannya terkonsep. Terima kasih. Itu ya, saya pikir dia mau diskusi. Ternyata apa? Dia hanya pansos karena namanya meredup. Karena apa? Karena dia tidak bisa mewakili umat Kristen Tritunggal. Masih mending Mikana. Dia menghina Mikana. Mikana itu masih mending. Pertama punya dalil, Tuhannya mati, pengikutnya banyak. Tidak, bahkan berapa orang tadi Kak Nora yang mengatakan bahwa Tuhannya mati, Kak Nora? Banyak. Siapa tadi yang mengatakan? Bahkan Mikana lebih punya jemaat. Dia iri dengan Mikana. Edis malu karena dia abu-abu. Dia bukan Tritunggal, bukan juga Ones, bukan Unitarian. Tetapi dia justru campuran, menyamaratakan antara pemilik keledai dengan pemilik umat dan juga pemilik dunia. Menyamaratakan antara RT yang adalah pemimpin, bapak rumah tangga yang juga pemimpin, dan presiden yang pemimpin. Dia samakan itu, dia nggak bisa bedakan. Maka dia tidak mampu menjawab siapa bapak, siapa anak. Nah itu dia ya, terbukti ya teman-teman. Ya alhamdulillah ya. Jadi orang seperti Edis ini yang menghadapi dia adalah orang yang betul-betul bisa menunjukkan kepada publik bahwa dia tidak mewakili kekristenan, tapi apa? Dia mewakili Kristen bidat. Ya, dia menyamaratakan antara pemilik keledai dengan Yesus. Bayangkan loh, dia menyamaratakan antara Yesus dengan mama saya. Ngeri loh di sini. Apa? Berarti Tuhannya setara dengan bapakku berarti, ya? Begitu teman-teman. Silakan kita persilakan orang Kristen yang lain yang
bertanya. Jadi Saya pikir kesimpulannya- sudah 1 juta, 2 juta yang nonton YouTubeku. Tahu-tahu giliran ditanya siapa bapak siapa anak nggak mampu jawab. Kalau saya tegas katakan Nabi Muhammad adalah Sayyid, betul. Dia adalah ciptaan yang diberi kuasa memelihara umat, memimpin umat. Dia pemimpin, dia Rasul. Gelar dia adalah Nabi dan Rasul. Apakah Nabi Muhammad dipanggil Rabb? Tidak perlu karena panggilan tepat bagi dia Rasul. Apakah orang tua saya Rabbah? Yes, dia adalah pemelihara saya, penjaga saya. Apakah Tuhan saya, apakah mama saya sama dengan Allah? Oh tidak, karena Allah adalah Rabbul Alamin. Mama saya bukan Rabbul Alamin. Begitu. Sesimpel itu Edis ya. Kau samakan antara RT pemimpin. Oh iya. Presiden pemimpin. Oh iya. Bapakmu pemimpin. Oh iya. Oh banyak kali pemimpin kau. Dia nggak bisa bedakan itu. Begitu ya. Oke, silakan orang Kristen bertanya saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya nih muslim nih. Sebentar, kesimpulannya Uni Rifa memenangkan diskusi ini ya. Jadi Edis Nggak, naik bukan kesimpulannya untuk Edis diskusi. nggak mampu menjawab. Edis malu menjawab Ya, itu dia. bahwa ternyata Tuhannya sama dengan bapak saya. Dia malu menjawab itu. Tuhannya sama dengan bapak Oke, saya ya. yang ini Yesus ya. sama dengan papa saya. Robbayani saghira. Wah, ya silakan. Oke. Story jalanan. Ya, Ya Muslim Anda ya, sebentar. Ya, ini Pak, Ceman, saya boleh bercerita sebentar sebentar ini, dulu. Sebentar dulu, saya sapa dulu, kan saya bilang saya sapa. Ceman, monitor. Ceman, Anda minta naik. Ayo jadi pintar. Ini pasti Kristen ya, ayo jadi pintar. iya saya. Kristen ya. Muslim Mbak, cuma mute aja kalau ada yang Kristen, cuma mau ada. Oke. Ya, di mute aja Bang, ya noise. Ya, story jalanan. Apa yang mau kamu sampaikan, silakan Bang. Ya, tadi kan beberapa menit yang lalu si Edis TV ini kan tadi kan live nih barusan. Nah, jadi dia mengatakan Ka'bah itu rumahnya Allah bagi umat Islam katanya gitu kan. Nah, jadi si Edis TV ini sebenarnya tukang penghujat nih, Mbak. Bang, saya sudah 6 tahun tahu Edis, jadi nggak usah dikasih tahu. Iya itu Mbak. Saya orang ini memang tadi saya mau naik di live dia, tapi dia ngikik saya, Pak. Iya, masuk saya udah tahu dia sekitar 5 tahun lalu. Iya Mbak, betul. Saya tahu siapa dia kok. Saya tahu keilmuannya seberapa. Dia itu dia nggak jelas denomnya. Makanya dia tidak terlalu banyak bersama koko-koko dengan orang Kristen kebanyakan. Jadi nggak usah dikasih tahu siapa dia. Saya sudah lebih tahu dia dulu ya. Oke, makasih, Dan Mbak. saya hanya ingin memperlihatkan kepada kalian bahwa orang seperti Edis itu suaranya aja yang besar, nyalinya nggak ada itu. Betul Mbak. Dia kehilangan viewer, dia butuh orang untuk dia butuh duit untuk berkali-kali dia butuh donatur. Tapi kenapa orang tidak mau memberikan dia donasi? Karena dia tidak mewakili Kristen Tritunggal atau Oneness. Masih mending Mikana itu pengikutnya banyak sekarang. Karena rata-rata orang Tritunggal mulai kelihatan bahwa mereka rata-rata Oneness sebenarnya. Kebanyakan orang Tritunggal itu sudah mulai menunjukkan kewanesannya, ajaran Sabelian yang mereka ikuti. Makasih Mbak Rifa, Itu informasi ada. ya Mbak Rifa. Iya. Ayo jadi pintar, silakan. Kristen yang mau naik silakan. Selamat siang Uni. Siang Bapak, Pak, ayo jadi pintar. Lebih baik bertanya saja kalau bisa numpang nanya. Apa kamu bantu kalau cuma tetek belayar aja? Ceman, kalau naik ke atas ini, perkenalkan diri kamu dulu, karena di Ya, sini adalah room lintas agama, diskusi lintas agama. Ya, Perkenalkan Pak. diri kamu dulu. Assalamualaikum, nama saya Cemansyah. Bisa gini, saya kan selalu Agama ikuti- kamu apa? Agama kamu apa, Ceman? Oke, silakan. Apa kamu membantu bagi seperti begini? Cuma tetek belayar. Cuma tetek belayar. Bang Faruk di mute sebentar. Bang Faruk noise. Oke. Apa pertanyaanmu, Ceman? Membantu enggak kalau cuma tetek layar aja? Baru kedua Membantu. ada juga ya membantu kasih ada juga di sini kan aku suka Bansuma soalnya juga aku orang Sulawesi tapi ada juga di sini room Bansuma di sini tapi pihak Kristen Itu bohongan. Jadi jangan percaya. Ceman, ya. Kita umat Islam ini diperintahkan untuk selalu berwaspada, apalagi terhadap kaum kafir yang suka menyamar seperti domba. Jadi saya pikir kamu tidak perlu diajarkan caranya membedakan bangunan asli dengan bangunan palsu. Iyalah itu kan cuma tadi itu Ya, maka caranya tadi apalagi cuma doktrin aja. Ya sudah, Makanya oke. nggak ada Oke, data Ceman, biar kita lanjut diskusi ya. Biar kita lanjut, kita perlu membahas teknis di sini. Waalaikumsalam, Bang Faruk. Saya sebentar aja Uni, ini mau berangkat Silakan, ke Abang. Jumatan. Kemarin Silakan, itu kan ini apa? Saya pribadi mau minta maaf ini sama Uni. Kemarin tuh datang ke rumah saya, ternyata ribut ya di rumah Faruk ya. Oh iya, enggak, ini saya cuman kebetulan ada Bang Faruk, karena Bang Faruk membahas masalah ini, saya terang-terangan aja. Tadi malam pun saya sempat kesal di salah satu room umat Islam, yaitu Abang Inspirasi, saya terang-terangan ya. Saya bukan kesal kenapa? Secara personal kita tidak perlu kesal, saya tidak akan kesal dengan abang-abang saya, karena saya cinta sama kalian. Tapi kekesalan saya adalah, kita punya tanggung jawab yang sangat luar biasa dalam ranah dialektika lintas agama. Antum sebagai pemilik koma, saya sebagai pendiskusi. Karena kita tidak bisa, ibarat kata kita sedang berperang. Kalau kita sedang berperang, ada satu kawan kita yang melepaskan granat di antara kita, mati kita semua. Maksudnya adalah, kita berwaspada semua ketika misalkannya mau meninggalkan komal. Ini juga Kanura, siapapun yang pemilik komal yang buka komal,
Mohon berikan moderator kepada, kalau bukan narasumber, kalau tidak kepada Islam yang lain. Kenapa? Ketika seandainya ada penghujatan, kita kan tidak bisa membendung kata-kata kotor dari para penista agama Allah, ya kan? Biar kita bisa langsung turunkan. Karena saya kemarin tidak bisa menurunkan penghujatnya karena dia banyak bicara. Sementara saya juga tidak akan membiarkan begitu saja kan penghujatan kepada baginda Rasulullah dan Allah. Maka kita memanggil Bang Faru tidak ada. Kemarin tadi malam juga seperti itu. Karena nanti debat kusir ujung-ujungnya. Jadi itu aja sih Bang. Tapi kalau secara personal itu biasa. Saya juga pernah melakukan Jadi hal yang gini, sama kok. saya Biasa sampaikan juga sama Uni. Kesalahan saya tidak mengecek akun Uni sudah saya buat moderator atau belum. Karena sepengetahuan Iya. saya, semua akunnya Uni yang masuk ke rumah Faruk itu Bang Faruk buat moderator. Oh iya, mungkin akun saya terlalu banyak ternyata Bang. Uni itu akun keempatnya Uni datang. Saya catat itu. Uni itu masuk ke room saya itu udah 3 akun. Tiga Iya. itu udah moderator. Makanya saya tidak salahkan Bang Faruk. Itu biasa itu Iya. abangku, biasa itu. Jadi Kita apa itu yang ya, saya pribadi minta maaf ke Uni Enggak. atas ketidaknyamanan itu tadi gitu loh. bagi Karena saya itu hal ini Nora, biasa ya, aja Bang. ya siap. Itu Nora kan udah biasa di rumah Faruk. Saya memang kalau live biasanya nggak bisa aktif selamanya apa setiap jam karena memang saya sambil bekerja. Tapi kedepannya Bang Faruk perbaikin lagi. Saya minta maaf ke Uni ya. Semoga Nah, tapi kita ya, Uni- semua kok memperbaiki itu. Ya. Dulu kita memang seperti itu Bang, saling mengingatkan. Pemilik komal itu wajib ketika dia mau pergi itu wajib bicara. Saya izin dulu, maka yang lain akan jadi moderator. Kan ada Bang Jibril juga kan yang jadi moderator. Tetapi kembali lagi yang namanya kita manusia, kita kan nggak mungkin kita bisa semua Bang. Ya, siap. Pasti kita Siap, ada siap. hilangnya. Bang Faruk minta maaf ya. Oke, lanjut diskusi Saya lagi. nggak masalah, bagi saya tidak masalah itu Bang, itu biasa itu. Lagi kita berperang Abang Faruk bersama saya atas silap-silap sedikit, nggak mungkin lah saya ngamuk-ngamuk sama Abang. Tapi itu Ya, biasa. Tadi malam memang saya juga ada masalah, ada keras bicara di roomnya Bang Inspirasi karena kita sedang menghadapi penghujat, itu nggak bisa kita tidak bersiap-siap gitu. Kita harus standby dengan semua, berkontribusi semua lah kita gitu, muatan kita gitu. Tapi nggak ada masalah lah Bang Faruk, Abangku. Ya, Masya Allah. Subhanallah. Izin pamit ya ke semuanya. Leku, le blender. Chat aku. Oke itu. Itu makasih itu ya. Ya Saya mau Jumatan ya kan? Ya itu. Iya. Ya, Oke, itu. makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ayo jadi pintar. Ini ayo jadi pintar, kapan pintarnya ya? Silakan ayo. Ya, saya kan menyikapi yang kerap dituduhkan Islam itu kan bagaimana Kristen menuhankan Yesus ya. Dalam konteks bahwa Yesus disebut Kyrios gitu. Makanya saya bisa pahami apa yang ingin dijelaskan oleh Edis bahwa gelar Kyrios itu bisa diberikan kepada Yeshua. Pertama, karena Yeshua adalah pemimpin orang-orang yang percaya kepadanya. Kedua, memang ada teks yang menyatakan bahwa kepadaku diberikan kuasa atas bumi dan surga. Itu sebabnya Kristen menjadikan Yeshua sebagai Kyrios mereka. Nah, sebenarnya kalau kita membahas etimologinya kan ya memang nggak salah. Jadi nggak usah dienyek juga Kristen bahwa Kristen menuhankan manusia. Karena Sebentar. Ini misunderstanding. Mohon maaf, ini misunderstanding. Mohon maaf, kesalahpahaman Anda harus saya luruskan. Tidak ada satupun apologet Islam yang membantah bahwa Yesus Kyrios. Jangan. Ya, Kyrios dalam arti apa? Maaf, Ini. sebentar. Kyrios itu sepadan dengan kata rob yang dimaksudnya adalah orang yang diberi kuasa. Yes. Maaf Ya. Bang, tolong kita masuk ke substansi. Abang jangan pura-pura tertutup matanya, walaupun memang tertutup. Tidak semua Kristen memahami bahwa Kyrios ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Itu kenapa ada konsili Homoousios di mana menyetarakan antara pemilik alam dengan yang diberi kuasa, Bang. Debat kita selama ini bukan tentang pemahaman unitarian atau subordinat, Bang. Saya tidak pernah berdebat hebat dengan mereka yang subordinat. Perdebatan hebat terjadi ketika ada orang-orang yang merusak peradaban dengan mengatakan bahwa ayam adalah bebek, bebek adalah ayam, bahwa manusia itu adalah pencipta dan ciptaan adalah manusia, ciptaan itu adalah Tuhan. Itu jadi kita tidak, saya dengan Edis tidak mempertentangkan, saya tidak mengklaim itu, Bang. Klaim itu seperti ini. Orang Kristen adalah penyembah Yesus. Kalau Anda katakan saya tidak menyembah Yesus, maka Anda bukanlah Kristen yang menyembah Yesus, tapi Anda adalah pengikut Yesus. Yang Ada saya salah nggak katakan Uni dengan menyembah Yesus? Uni Oke, bermasalah siapa yang nggak? menyuruh menyembah dalam makna apa? Ya, makanya Uni bisa jelaskan nggak bagaimana Kristen menyembah Yesus dalam Nah, makna apa? abada, bahkan kata abada dengan sajada itu berbeda. Sujud belum tentu menyembah. Abada, mengabdi, itu artinya menghambakan diri. Pertanyaan saya, apakah Anda menghambakan diri kepada Yesus? Bisa jadi setiap Kristen begitu. Kenapa jawabannya bisa jadi gini? Inilah, saya bertanya kepada makanya, Anda. karena Anda Kristen seolah-olah kan- tidak yakin dengan diri Anda. No, No, maksud saya jangan gini. bawa Kristen. Karena semua Kristen tidak sama. Oneness, Mikana, Turu Tunggal, beda lagi. Unitarian, beda lagi. Saya bicara dengan Anda. Kenapa membawa semua orang yang berbeda? Ya. Kalau kita klasifikasikan di sini masalah, saya akan tunjukkan skema teologi orang di sini. Apa Anda mau mewakili semua? Kan tidak. Saya bertanya Definisi kepada Anda. menghamba dulu ya, Anda Uni. menyembah. Definisi menghamba dulu ya. Saya nggak bilang menyembah dulu ya, menghamba ya.
Menghambakan berarti membaktikan diri kepada Yeshua. Dalam hal apa? Mengikuti semua perintahnya, menjauhi larangannya, kan itu juga menghamba Uni. Sebagai bentuk saya submit kepada apa Di yang mana dia Yesua mengajarkan untuk mematuhi dia, mengikuti semua larangannya. Bahkan kalau kita lihat, kalau seandainya dalam Islam itu jelas dalilnya seperti ini. Taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul dengan taat kepada ulil amri. Apakah ulil amri adalah ilah? Tidak. Tolong jangan kalian itu. Ya, saya jelasin dulu dong, Jangan boleh dong saya jelasin. Iya, tapi Saya Anda jelasin jawab dulu dulu. pertanyaan saya. Anda Ya, makanya saya jelasin. Oke, Bagaimana saya mengabdi kepada Yeshua ya. Kalau Uni gitu saya juga bisa. mengatakan, Saya tidak ya, butuh itu karena saya juga mengabdi kepada mama saya. Bukan berarti mama saya ilah. Saya tanya gini aja deh, yang lebih eksplisit deh, yang lebih bisa membuka tabir lah, nggak usah bertele-tele. Kalau menghambakan diri, saya juga menghambakan diri kepada mama saya. Bukan berarti saya menjadikan mama saya ilah. Saya tanya deh, apakah ini Yesus kan adalah dalam konteks pencipta? menghamba, jadi jangan kembali lagi ke Ya ilah itu dong, nggak perlu Uni. dibahas. Kita udah paham, kita bukan orang botol. Kita ngerti itu. Sekarang saya tanya, apakah Ini Yesus kan adalah tanya, pencipta alam? dari mana dasarnya kita menghambakan diri kepada Bukan Yeshua? itu saya sudah Apa? paham Anda. Anda kan saya tahu siapa Anda. Saya kan udah berkali-kali bertemu dengan Anda. Saya bertanya, apakah Yesus adalah pencipta alam? Itu aja simpel. Biar kita membuka tabir ini, biar terang benderang. Nah, ini saya mau jelaskan. Tian mau naik boleh Uni? Tian, Ya. Silakan. Tian, nggak usah. Trinitas kan membangun teologinya Nggak begitu nih. Mengapa? Aduh, abangku ini mewakili diri sendiri aja. Kalau abang Oke, mewakili semua oke. nanti saya... Oke. kok Saya bangun begini ya. Kristen ini? Ya, kenapa saya menghambakan diri kepada Yeshua? Yeshua mengatakan jika engkau mengasihi aku, Aduh, menuruti bukan kenapa. perintahku. Itu bukan Ya, pertanyaan ini saya. Ya, Saya bentar tidak dong. peduli dengan itu. Kalau alasan itu kan Ini setiap orang Uni motivasinya beda. dulu dong. Kalau dengar saya penjelasan. Ya buat penjelasan apa saya mendengarkan apa yang tidak saya ingin Dengar dulu dong tahu? alasan saya Saya tidak mengabdi ingin kepada tahu. Yeshua. Lah kenapa urusannya apa? Loh, katanya tidak mau dengar. bertanya. Ayo, Bang, hajar, Uni Bang. nggak mau dengar, ngapain kita Sejak- diskusi? Karena saya tidak mau bertanya itu. Saya bertanya ya udah, apakah Yesus kalau ini- pencipta langit dan bumi? Kenapa kalian tidak bisa membedakan antara pencipta dan yang diciptakan? Saya bertanya Ini mau apakah dijelasin, Yesus, ini mau dijelasin apa enggak? apakah Yesus pencipta langit dan bumi? Kalau saya bilang iya gimana? Silakan tunjukkan Nah, datanya. iya itu maksudnya. Ya. Ya, silakan. Kekristenan menghambakan diri kepada Yeshua dengan mengikuti kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti segala perintahku. Kenapa harus ikutin? Karena Kristen, saya pribadi menganggap Yeshua bisa disebut sebagai pencipta langit dan bumi. Karena dia awal sebelum eksistensinya, dia berawal dari firman. Firman yang tadinya bersama-sama dengan Allah, firman Allah kan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Makanya ketika dia menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, saya menyatakan bahwa si manusia itu awalnya adalah sang pencipta karena dengan firman-Nya lah semua semesta dijadikan. Begitu nih. Oke, sekarang saya tanya. Setuju, Bang. Diam dulu. Saya lagi diskusi dengan Jadi Pintar. Kalau cuma sekedar ngomong setuju banget nggak perlu kau buka mic ya. Sekarang saya tanya sama abang, di mana dalil yang mengatakan bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi? Silakan, terima kasih. Bukan dalil Oke, eksplisit untuk selesai. Uni. Kalau Gimana tidak ada sih? dalil ya sudah, Namanya silakan. membangun teologi. Saya Namanya sedang membangun bertanya teologi. dasar. Di mana Ya, dalilnya dasarnya bahwa pada Yesus Yesus pencipta adalah langit sang dan firman. bumi? Mau bilang apa? Ya udah. Yesus Siapa adalah yang sang menciptakan firman. langit dan bumi? Sang firman atau yang berfirman? Firman itu awalnya bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah karena yang mengeluarkan, memproduksi firman, yang menciptakan firman itu mulut Allah sendiri kan? Berarti firman adalah ciptaan. Waalaikumsalam. Nggak masalah. Kepada yang lain. Bahkan Apakah firman firman itu ciptaan? tercipta dari mulut Allah. Firman Berarti itu firman makhluk. ciptaan. Firman itu Berarti makhluk Uni. Oh, berarti Ketika firman menjadi ciptaan. suara, ketika Berarti firman ciptaan menjadi mencipta suara. gitu. Ya, Ciptaan mencipta. awalnya adalah pikiran Allah. Oh. Ketika Berarti firman ini juga menciptakan Allah Bapa? itu logika dari mana Uni? Logika kayak gitu dari mana? Saya tanya, firman itu pencipta atau ciptaan? Allah adalah pemilik firman, adalah sang pencipta. Bagaimana Saya Allah tanya mencipta? firman kok dijawab Allah? Kenapa sih ditanya firman jawabnya lah? Ya, karena ini pertanyaannya Firman nggak jelas. itu firman itu ciptaan atau pencipta? Firman itu ciptaan. Oke, firman ini mencipta tidak? Pencipta. Dengan firman itulah segala sesuatu diciptakan Uni. Oke, apakah firman ini menciptakan Allah, Bapak? Enggak dong. Katanya dengan firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Apakah firman Semesta, ini Uni. pencipta sang berfirman? Saya bicara semesta, yang dijadikan itu semesta. Bagaimana? Ini Dengar, katakan, segala apakah sesuatu. Yesus pencipta semesta? Saya masih ingat Anda bicara segala sesuatu. Apakah Tuhan Anda tidak masuk ke dalam segala sesuatu? Dalam konteks penciptaan semesta dong Uni. Ya bilang, oke. Ciptaan yang adalah firman ini mencipta. Iya mencipta. Setara tidak antara yang berfirman dengan Tidak setara, saya katakan tidak sudah setara. selesai. Loh, Berarti makanya kalau tadi, seandainya itulah penjelasan Trinitas ya. Kenapa Yesus kerap berkata bahwa Bapa lebih tinggi? coba Tetapi Trinitas versi siapa itu? Trinitas Ya, versi siapa? Trinitas di mana-mana begitu nih pemahamannya. Sejak kapan Konsili Nikea mengatakan Yesus dengan Bapa setara? Uno substansi tria persona. Anda paham? Saya paham sekali saya. Ya udah, apa maksud uno substansi tria persona? Coba. Salam. Hakikatnya satu, tapi tiga pribadi. Apa arti hakikat? Loh, ini yang saya mau jelaskan ke Uni ya. Ini kan versi saya. Ngapain Uni tanya ke Trinitas? Katanya Uni tadi versi Loh, saya. Anda bawa-bawa Gimana sih, Uni? Trinitas kok. Anda bilang Trinitas semua sama. Trinitas semua begitu. Saya masih ingat nih di Ya, record ya. Trinitas yang Omongan dibangun Anda oleh itu Bapak selalu Gereja Anda itu. omongan Nah, Anda di awal saya nggak boleh Anda membangun Trinitas saya terus. sendiri. Ini kan saya bangun atas pemikiran saya sendiri. Boleh dong? Makanya bicara mewakili diri sendiri dan Makanya saya berkata Tadi saya dari diri sendiri.
Anda bicara mewakili Saya jawab tadi atas sama saya sendiri. kan, bukan atas sama siapa. Anda bilang Anda mewakili Trinitas di mana? Anda bilang Trinitas di mana-mana begini kok. Anda bilang Trinitas begitu. itu bukan, Makanya kalau bicara Trinitas wakil itu diri bukan sendiri. hak Bapak gereja. Trinitas even tidak pernah ditulis di dalam Alkitab, tidak pernah. Dalam Biblos tidak pernah ditulis Anda Trinitas yang seperti apa? Setiap orang berhak membangun Silakan teologi, Anda- Trinitas berhak ini. Definisikan Trinitas dulu. Loh, definisi Bukan siapa? marah-marah. Definisi saya apa definisi yang Definisi mana? Anda lah. Ya Kenapa makanya sih saya kok bilang sulit banget ya? Bentar, diam dulu. Diam dulu. Teman-teman dengar ya. Diam dulu. Darwis diam dulu. Diam dulu yang lain. Kalau mau ngomong, kalau nggak lanjutkan diskusi dengan ini orang lain ya. Saya paling nggak bisa kalau lagi diskusi dengan TikTok dua orang ini diganggu. Ya, gini teman-teman. Saya tuh tadi cuma berkata begini loh. Trinitas. Iya, kenapa orang bisa kenal Trinitas? Itu karena adanya Tertulian, adanya bapak-bapak gereja. Lalu Bang Ayu jadi pintar. Oh, Trinitas itu bukan milik apa-apa. Sementara dia mengatakan Trinitas di mana-mana begitu. Saya cuma minta Trinitas versi dia. Nah, kalau dia mengatakan bahwa dia adalah Trinitas, berarti dia tidak sama dengan Trinitas bapak-bapak gereja seperti orang Katolik, di mana mereka memiliki konsep homoousios. Apa itu homoousios? Bahwasanya Yesus dengan Bapa itu sehakikat. Sementara Anda dengan jawaban bahwa firman adalah ciptaan, sang berfirman adalah pencipta, itu sudah menolak homoousios. Artinya antara firman dengan sang berfirman tidak sehakikat. Kenapa? Hakikatnya beda. Firman adalah ciptaan, sang yang berfirman adalah pencipta. Tetapi yang berfirman ini adalah alat untuk Ini menciptakan. membangun definisi sendiri ya, benar ya? Sebentar ya, hakikat. Ini kita bicara hakikat. Itu definisi Anda tadi. Ya, makanya saya bilang itu definisi ampun. saya. Kenapa katanya ayo jadi pinter? Oke, sebentar Ya Uni, udah sebentar, sekarang Anda Uni, tunjukkan definisi Anda. Nah, kalau hakikatnya adalah Tuhan, ya, apakah kalau pakai hakikat Tuhan ya, apakah Bapa bisa disebut Tuhan? Ya. Apakah Yesus bisa disebut Tuhan? Ya, karena hakikatnya sama. Ini jangan samakan RT dengan RT dengan presiden lah. Apakah RT juga pemimpin? Kita bicara hakikat. Hakikat itu apa? Saya tanya. Loh, hakikat itu Hakikat misalnya apa? adalah berasal dari bahasa Jika Arab, kata hakikatnya hak. adalah pemimpin, jika hakikatnya adalah pemimpin, makanya saya bilang satu hakikat. Ini kan saya menjelaskan lebih rinci daripada produk 2000 tahun yang lalu nih, ya. Jangan Anda Apakah Yesus menyetarakan sembahan? Oh, antara hakikatnya adalah sembahan. Udah. RT dengan presiden setara tidak? Ya Uni kan ke situ dulu. Kenapa sih Uni nggak pernah sabar dengerin orang? Bukan Nah, nggak Uni sabar. tuh- Anda Uni tadi tuh- sudah 3 kali Uni- membantah diri Anda Uni- sendiri. Uni- Anda Uni- bilang tapi cara Uni itu enggak. saya justru membuat ini si Tian Kesini orang turun aja Tian. Justru Anda membuat saya tidak respect, tadinya respect jadi nggak respect. Kenapa? Tadi Anda bilang ya Trinitas di mana-mana ya begitu. Lalu Anda bilang begitu nih, terus mau bagaimana? Loh, dah, makanya apakah Anda sama dengan Trinitas bapak-bapak gereja? Sama aja kok nggak ada masalah saya bilang. Nah, coba tunjukkan Oke. kalau Anda sama. Mari kita buka data ya. Kita pakai data ya. Hakikatnya, Oke. jika Trinitas hakikatnya adalah Allah, lalu 3 pribadi, berarti Yesus Allah, Bapa Allah, Roh Kudus Allah. Gampang kan? Oke. Benar nggak saya? Ya silakan. Yesus adalah Allah. Bapa adalah Apa Allah. arti Allah? Ya, Yesus apa arti adalah Allah? anak Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Sama-sama Allah hakikatnya. Itu penjelasannya. Ya, Allah itu definisinya apa? Lah, kalau bicara ke Allah itu adalah pemimpin utama atau gembala agung atau pemimpin pemelihara atau Rab, ya sama. Yesus menjadi Rab juga. Bapa menjadi Rab juga, Rab semesta alam, Yaudah. Yesus Rab atas bumi ini. Mau bilang Oke. apa Uni? RT dengan presiden setara terminologi apa di terminologi? Iya. RT pemimpin nggak? RT pemimpin dong. Skupnya kecil. Presiden pemimpin. Pemimpin skupnya lebih besar. Presiden pemimpin. Presiden dengan RT sehakikat. Hakikatnya pemimpin kan? Walaupun bukan beda orang. Mereka Beda setara nggak? wilayah. Ini kita bicara Mereka setara hakikat itu nggak? seperti itu. Iya, mereka setara. Tunggu dulu, mereka setara. Ya nggak? saya nggak bilang setara kan, saya bilang. Tetapi dalam hakikat pemimpin Yaudah. mereka benar-benar Sekarang pemimpin. saya tanya, Itu Bapak paham dengan yang Yesus benar setara dari nggak? Trinitas, Uni. Saya menjelaskan harusnya Uni, ini yang- harusnya Uni sepakat sama saya. Oh betul juga ya. Berarti yang sana salah. Enggak bisa, tidak bisa karena Anda membauskan bisa, sebuah kok kata, nggak Anda bisa sih? membiaskan. Ketika Anda bicara sehakikat, hakikat itu tidak bisa. Uni harusnya hargai saya dong. Gimana sih Uni? Kenapa saya menghargai Anda yang menyelewengkan makna? Nggak peduli Kenapa saya menyelewengkan menghargai? Justru makna. saya hadir di sini Karena mendebat Uni orang-orang yang tahu tidak. juga Trinitas seperti apa. Saya tahu, Uni saya kan bukan jelaskan diam. Kristen Uni. Yang Kristen dari lahir itu saya. Loh. Saya ini belajar. Saya lebih paham Trinitas dong. Kalau Uni belajar Ya udah, apalagi Anda. saya Uni. Oke, coba jelaskan Trinitas versi Tertulian coba. Aduh, Uni. Udah lah, Uni. Gimana ini? Enggak. Saya minta penjelasan Tertulian Iya, versi Uni Tertulian minta kok penjelasan atau Trinitas versi Saya minta Katolik. penjelasan saya. Uni dualistik banget di sini. Ngapain? Karena Anda mengaku Anda lebih paham tentang Tritunggal. Maka saya katakan saya berbicara tentang Tritunggal. itu. Anda kan Apa salah versi saya Anda. Ini sepakat Tadi ketika apa saya dengan minta versi penjelasan Anda, saya? Anda bawa generalisir. Saya minta versi Uni Anda, itu Anda bawa aja. semuanya. Uni itu pengen Giliran saya minta bahwa- semuanya, Anda bawa diri Anda. Mau Anda apa sebenarnya ini? Loh, Giliran kalau saya minta saya universal, jelaskan. Anda bilang ini saya punya saya, ini pemahaman saya. Giliran Uni saya minta minta universal, penjelasan bilang saya. pemahaman Anda. Giliran saya minta pemahaman Anda, Anda bawa semua Kristen begitu. Ya udah, sekarang saya tanya, apakah ayo udah, berarti Anda tidak paham Trinitas versi Tertulian. Saya memiliki paham sendiri Saya harga itu dong. ya udah, saya minta jelaskan versi Tertulian. Silakan. Nggak penting buat saya versi tertulian buat Loh, saya. bagi saya penting.
Karena dia adalah bapak-bapak gereja, gara-gara dia kalian bisa Penting karena punya Uni istilah bisa bikin mempersalahkan aktivitas. itu aja Uni tujuannya. Bukan, penting buat membandingkan bahwa ternyata kalian itu punya pemahaman. Saya membenarkan. Harusnya Uni setuju dong dengan saya. Loh kok saya harus setuju? Kok maksa? Iya dong. Kok maksa? Uni udah nggak bisa bantah saya. Satu hakikat ya. Arti Tritunggal. Hakikat Siapa? itu Yesus dengan pemimpin, Bapa satu ya. hakikat. Hakikatnya Allah. Beda. Artinya Pemimpinnya yang disembah Yesus. misalnya. Loh, kok maksa Yesus ini? disembah, Bapak disembah oleh Judaism, Yesus disembah oleh Kristen. Fine, selesai. Ya udah kalau begitu hakikat Tuhan Anda dengan berhalanya orang-orang penyembah pagan Ya, sama-sama disembah. dalam konteks itu ya semua yang namanya disembah adalah hakikatnya adalah sembahan. Ya udah berarti Tuhan Anda hakikat dong dengan baik itu Baal, Zeus. baik itu ya namanya sembahan. Berarti Yesus Kan? hakikat dengan Baal. Ya hakikat apa dalam konteks apa? Sembahan. La ilaha illallah itu artinya apa? Saya tanya, Artinya jam dulu. yang benar Saya yang tanya, berarti disembah apa? selain Allah. Apa? Artinya Udah banyak jujur, sembahan, kan? tapi sembahan yang benar adalah Allah. Kan gitu konteksnya. Kenapa sih malu menjawab konsekuensi iman sendiri? Apakah Yesus hakikat dengan Baal? Uninya Ya nggak udah santai. jawab. Apakah Uninya Yesus nggak hakikat santai. dengan Itu orang Baal? paling santai, tapi melihat Paling ini saya santai. nggak santai. Uni tahu Ya udah lah. saya tanya. Banyak Muslim kok yang ngakui saya orangnya santai banget. Uni. Apakah nggak pengakuan konsensus itu belum bisa dipercaya juga? Gini, Oh, nggak juga. apakah Gimana? Yesus hakikat dengan Baal? Ya kalau dalam konteks apa? Baal adalah sembahan. Saya tanya, Yesus adalah apakah sembahan. Yesus hakikat Allah dengan adalah Baal? sembahan. Bahkan duit juga sembahan. Kalau memang Ya udah hakikat tinggal itu- jawab, iya gitu hakikat gitu selesai perkara. Iya, Apa sih bang? ya udah saya bilang Beda. sehakikat kok. Ya udah, Yesus sehakikat dengan Baal teman-teman. Clear ya, menurut Ya, Bang Jadi sehakikat Pinter. dengan Allah. Ya, harga itu. Dia dengan Allah juga. Maaf, Allah tidak sehakikat dengan Baal. Maaf. Allah adalah Rabbul Alamin, Baal adalah berhala. Anda kenapa ini? Loh, Uni jangan Tidak main ada umat Uni. Islam itu ketika Uni bicara saya ahli, sehakikat itu namanya Uni dipotek-potek. saya ahlinya. Kalau Uni begitu bicara kaki soal saya, hakikat, ya. Anda membicara, Ini kan saya bicara sehakikat dengan Trinitas, bebek. ya. Ini Trinitas itu bicara satu hakikat. Ya, Tunggu dulu. hakikat itu tiga pribadi. Yang disembah siapa? Teman-teman. Tiga-tiganya. teman-teman, nanti Gimana ujung-ujung Unirifa sehakikat dengan monyet. Kenapa? Unirifa punya kaki, monyet juga punya kaki. Beda dong, beda Ini dong. mendefinisi- Homo sapiens Loh. dengan nggak beda dong. Hakikatnya beda. Uni. Sedangkan Yesus aja sehakikat dengan Baal karena sama-sama disembah. Apalagi Kalau saya kita bicara sehakikat dengan sembahan, monyet, Uni, sama-sama ini punya kaki. semua sembahan sejajar, Uni. Ini kita ngomong hakikat Loh. apa? Hakikat apa coba? Makanya saya tidak sepakat dengan definisi hakikat. Hakikat itu Lah, universal. makanya, jangan ditanyakan ke saya. Saya itu kan tertulian punya. Makanya saya menjelaskan Trinitas versi saya. Apa yang ditanyakan Arikat itu, Mi? Ini dia Iya tidak Bang paham Folo, itu. iya Bang Folo, saya paham. Justru karena saya menunjukkan ketidakpahaman dia. Kalian tolong Uni jangan dulu, kayak gitu. biarkan. Saya lebih paham lah soal ini itu, Uni. Iya ya udah, apa definisi hakikat? Ayo. Hakikat itu hal yang paling mendasar ya. Apa dasarnya? KBBI aja udah, buka KBBI. Uni, Kita ini sama untuk sama apa Uni? Maksudnya kamu Ya, tuh untuk diskusi mengetes gimana hakikat. sih? Apa artinya Bukan, hakikat? Ini dalam untuk konteks kemana? meletakkan. Nah ini Ini kan anda baper ke Tuhan Anda Berarti Uni loh. membawa ke Trinitas versi Saya beda. mengajak kita diskusi secara universal. Proposisi kita tuh kita samakan dulu. Saya tidak sepakat dengan Anda. Definisi hakikat Anda itu saya tolak. Saya tidak sepakat. Karena kalau definisi hakikat Anda itu Anda membagi-bagi Tuhan. Oh, hakikat dalam ranah disembah. Berarti Yesus hakikat dengan Baal. Apa-apaan itu? Mari kita masuk ke ranah universal, ke ranah Apa akademis. yang universal itu apa Uni? Ah, sesuatu yang diterima secara umum. Kita Apa? pakai Coba KBBI. Uni Anda jelasin orang apa? Indonesia. Maka Coba kita jelasin pakai nanti. hakikat. Hakikatnya apa? Hakikat Kan itu saya apa? jelaskan ini. Hakikat Lah, itu Allah sesuatu tuh yang benar hakikatnya tentang apa? segala sesuatu. Allah Subhanahu wa hakikatnya Ta'ala itu hakikatnya apa? Pencipta Nah, yang tidak kalau memang diciptakan. makanya pakai pencipta ya, dia bukan pemimpin. Pencipta. Wah, pencipta, jadi dia bukan Udah pemimpin. dibilang pencipta. Inilah Makanya kadang-kadang saya ya bilang. Pak Oteni. Makanya saya bilang. Ketika saya bicara pencipta, dia Jadi bukan Allah hanya pemimpin. pencipta saja. Apaan ini? Bukan Tuhan, bukan pemimpin, Loh, pencipta. bukan pemelihara. Pencipta. Pencipta Jadi itu bukan berarti pemelihara. semuanya, pemelihara juga, pemimpin Oh juga. ya berarti makanya Kata saya bilang pencipta ada tahu. konteks apa? Tadi saya bilang sembahan. Berarti Allah hanya pencipta bukan Yang namanya sembahan. pencipta itu berarti Makanya saya adalah bilang segala konteksnya semuanya. apa? Ya, kenapa? Hakikat itu apa? Ketika kita bicara hakikat sesuatu yang benar tentang sesuatu. Iya makanya Uni kan bilang pencipta berarti Apa sih ini orang Allah marah-marah? bukan pemelihara, bukan Gak usah nyiram pemilik, surga, biasa ada aja. pencipta. santai. Benar nggak? Minum kalau perlu nih ada teh minum. Bismillahirrahmanirrahim minum nih. Uni kemakan sama Tidak ada sama yang namanya ibu-ibu yang pencipta. umpan, ya. Tidak Allah ada itu yang adalah namanya pencipta lalu ya. dia tidak Oke. menjadi pemimpin. Allah Tidak ada yang adalah namanya hakikat pencipta lalu pencipta. dia kemudian Maka dia bukan Begini loh, pemelihara, Brother. bukan pemimpin, Loh. bukan yang disembah. Jadi Siapa itu bilang begitu? logikamu. Logika Sejak Uni kan gitu kapan tadi. definisi pencipta? Oh, Loh, Allah sejak kapan? setingkat Sejak dengan kapan Tesla. pencipta bukanlah Tesla pemelihara? menciptakan apa? Thomas Alva Nah. Edison menciptakan lampu. Dia pencipta. Berarti satu hakikat. Tesla itu juga memilih. Loh, Nah, Uni kan gitu tadi ngomong ke saya. saya tanya, sejak kapan pencipta itu artinya Logika adalah gitu kalau saya pembuat balikin, yang Uni pusing. Makanya apa logika apa yang saya nggak pusing? Tidak ada umat Islam itu yang bingung dengan arti pencipta. Pencipta Iya, itu hakikatnya adalah pencipta, oke. di atas. Berarti Saya sebelum Islam, Thomas selesai. Alva Edison, Saya belum selesai makanya James dengarkan. Wright, semuanya pencipta hakikatnya. Oke? Dia tidak mencipta. Pencipta, Dia Uni. adalah orang yang memiliki Gimana konsep sih? pencipta. Dengar apa? dulu. Hakikatnya Ketika pencipta, kita Uni.
Si Alpha kan Edison itu pencipta. adalah ciptaan Thomas yang Alva Edison diberi pencipta. kuasa. Saya bicara bahwa Allah adalah pencipta yang tidak diciptakan. Alpha Edison itu adalah pencipta yang diciptakan. Gimana sih Anda nggak katanya gitu dong. pinter? Itu nambah-nambahin. Tadi hakikatnya bilang Loh, pencipta. Saya sudah Berarti bilang Allah pencipta yang tidak diciptakan. Kan Allah orang bukan bilang gitu Tuhan, nggak tadi? karena Tuhan itu pemelihara, Anda bukan pencipta. makanya nggak mau mendengarkan omong saya. Lu Anda cut omong saya sudah bilang Uni itu Allah terjebak adalah dengan omongan Uni pencipta. sendiri. Uni Anda yang terjebak dengan diri Anda sendiri kok. Gini loh, bicara itu dua arah. Yesua Saya sudah tidak menjawab bakal, bahwa gara-gara Allah tidak adalah disembah. pencipta yang tidak diciptakan. Sementara Alpha Edison itu adalah pencipta yang diciptakan Oke, fine. oleh Ini Allah hakikat. Subhanahu Oke, wa saya paham. taala. Oke, saya ikutin lebih dahulu ya, Makanya saya dari paham. tadi Anda jangan emosi Oke, saya ini paham dulu. lebih dahulu nih. Dia muni sebentar, berarti Kak Nora, Allah yang bukan lain ini- pemelihara karena dia cuma pencipta. Oke? Hakikatnya pencipta doang. Dia bukan berhak disembah, bukan pemelihara, Sejak bukan kapan? pemilik. Saya sebentar Itu dulu. hakikat. Kalau Uni yang jelasin hakikatnya Allah yang itu kan pencipta, yang bukan dicipta. Udah itu aja. Stay di situ dong. Tunggu dulu. Kenapa, Uni? Kenapa harus dibatasi? Uni, kenapa, Uni? Kenapa harus dibatasi? Udah cukup Kenapa bercandanya dibatasi? ya. Debat turun dulu. Saya mau sama Ayu. Saya turun dulu. Sejak kapan saya mengatakan hanya? Jangan pernah mempelintir. Saya tidak pernah berkata Allah itu hakikatnya hanya. Anda sedang memperkaus bahasa saya. Kecuali saya menutup perkataan saya bahwa hakikat Allah hanya pencipta yang tidak diciptakan. Saya tidak pernah. Hakikat Allah, apa itu hakikat? Sesuatu yang benar tentang Allah. Apa itu? Tidak dimiliki oleh yang lain. Ada diferensialnya. Ketika kita bicara tentang sesuatu memiliki karakteristik. Apa itu? Karakter ini tidak dimiliki, yang ada hanya pada dirinya, tidak dimiliki oleh yang lain. Oh, saya Entitas diundang lain. lagi Uni ya, diundang lagi loh saya. Saya selesaikan dulu ya. Jadi Oke. Anda Tolonglah dulu. coba saya sejak kapan saya mengatakan bahwa Allah hanya pencipta yang tidak diciptakan? Jangan mempelintir perkataan saya, brother. Kita bicara sesuatu yang tidak dimiliki. Hakikat itu sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah pencipta yang tidak diciptakan. Kalau Thomas Alva Edison pencipta yang diciptakan, Yesus pencipta yang diciptakan, maka mereka tidak sehakikat dalam makna seluruhannya. Kalau dalam makna definisi pemimpin, RT pemimpin, presiden pemimpin. Apakah presiden dengan RT itu sehakikat? Dalam kepemimpinan, dia pun tidak sehakikat. Kenapa? Karena RT hanya memimpin yang kecil, skop kecil, presiden pun memimpin skop besar. Dalam kepemimpinan pun dia tidak sehakikat. Lalu Anda katakan dalam segi pemimpin dia adalah sehakikat. Itu pun Anda salah kaprah. Sejak kapan kepemimpinan Yesus sehakikat dengan kepemimpinan Tuhan Rabbul Alamin? Makanya pelan-pelan diskusi Pak Supir. Nggak usah terburu hawa nafsu. Saya justru mengkritisi, saya justru sepakat dengan Anda bahwa Yesus adalah ciptaan. Maka ketika Anda katakan bahwa ciptaan sehakikat dengan pencipta, itu sudah berbeda. Itu sedangkan itu saja sudah tidak sehakikat. Pencipta yang diciptakan. Lalu Anda katakan Yesus adalah ciptaan yang menciptakan. Anda bahkan mengatakan menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya yang tidak pernah Anda jawab. Kalau masuk segala sesuatu, artinya si firman ini menciptakan sang berfirman. Karena dia adalah pencipta yang diciptakan, yang menciptakan segala sesuatu. Apakah si firman ini menciptakan yang berfirman? Jawab. Kalau tidak berarti gagal segala sesuatu. Karena sang berfirman juga masuk dalam segala sesuatu. Makanya kami umat Islam ini adalah umat yang diajarkan untuk penekanan-penekanan itu harus ada. RT pemimpin, bapak rumah tangga pemimpin, presiden pemimpin. Apa mereka sehakikat dalam kepemimpinannya? Tidak. Kepemimpinannya pun tidak sehakikat. Karena RT memimpin dalam skop kecil, presiden skop besar. Begitu loh. Buat apa kalian diskusi bersuara besar sementara kalian tidak mau menjawab? Saya cuma mengkonfirmasi. Ya. Jadi teman-teman harus tahu, Pak Ayo Jadi Pintar ini adalah orang yang berbeda. Saya tidak mau berdebat dengan dia karena dia sudah mengakui Yesus ciptaan selesai. Tapi ketika dia memaksakan bahwa ya beginilah Tritunggal di mana-mana, kan itu penyesatan. Karena saya juga berhadapan dengan teman-teman Trinitas yang lainnya berbeda dengan dia. Maka dia tidak mewakili Trinitas yang lain. Kita berbicara di sini jangan hati-hati dengan diksi yang kita keluarkan. Tadi Anda bilang, Uni kan memaksakan bahwa Tuhan Anda cuma pencipta saja. Sejak kapan saya katakan Allah hanya? Itu namanya kurang ajar. Itu mempelintir perkataan orang lain. Gitu loh. Oh, Uni tadi yang nurunkan ya, Uni. Saya nggak tahu, nggak ada kelihatan. Oh, nggak ya. Ini follow ini Kucang Onyot ya, Bang Kucang ya. Iya, ya kan. Ya, Oh, Bang Kucang. 600. Ya. Ya, Bang Kocong. 600 tolong di follow. Ya, tolong di follow. Ya, sebentar Bang Kucang. 670 tolong di follow akunnya Bang Kucang ya. Tolong di follow ya saudara-saudaraku. Ya, Bang Ayo Jadi Pintar, begini kita kalau diskusi Uni itu mengharapkan kita itu memakai logika, akal, data, ya kan? Jangan TikTok nafsu. Ya, bagaimana Bang Ayo Jadi Pintar? Jangan ngotot gitu loh. Maksudnya jangan terlalu nafsu kali. Apa yang kita jelaskan malah Saya santai aja kok. Saya kalau ada yang ngomongnya Yaudah, cepet, sekarang- saya imbangi aja. Uni kan ngomongnya cepet. Bukan. Saya ini Anda itu tidak sadar berapa kali? 3 kali. Saya masih mengingat tadi. 3 kali Anda
mengklaim sesuatu yang tidak sesuai. Anda bilang semua Kristen ya Tritunggal ya begini. Makanya saya tanya, Tritunggal versi Tertulian seperti apa? Anda, saya nggak mau jawab. Padahal Anda mewakili dia. Karena Anda bilang Tritunggal ya begini. Anda tidak tahu Tritunggal tanpa dia. Ya, itu satu. Lalu kedua, ketika Anda mengatakan bahwa kepemimpinan antara Yesus dengan Baal itu sehakikat karena sama-sama disembah, ya, maka saya katakan saya tidak sepakat dengan narasi itu. Karena yang namanya hakikat, kalau kita bicara secara universal, ada diferensia. Baal disembah, bentar, lanjut. Begini loh ya, ini tidak ngerti bahasa hakikat itu. Kalau manusia dengan manusia yang lain, itu satu hakikat cocok. Kok Baal dengan Tuhannya sama gitu loh. Yang dengan Yesus itu yang tidak masuk. Hakikat saja tidak paham. Kok mau mengertikan hakikat? Hakikat itu dari bahasa Arab yang diserap dengan bahasa Indonesia yang sangat gampang gitu loh. Contoh hakikat itu dalam hakikat pengertian bahasa Indonesia berkali-kali ditanya Uniripa, Anda tidak paham dari tadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologi, hakikat adalah kenyataan atau fakta yang sebenarnya. Kalau dalam Islam, kebenaran yang hakiki gitu loh, yang sebenarnya. Kalau dalam tahapan ilmu hakikat itu adalah yang tertinggi gitu loh dalam Islam. Jangan mengartikan hakikat, Anda bicara hakikat samakan Baal yang sudah Baal. Gini ya Mas Kucang. Dengarkan dulu saya bicara. Saya tidak bicara kok dari tadi, diam. Ya kan sebenarnya tadi katanya saya ini. Ya oke lah, saya diam. Lanjutkan. Tapi jangan ngawur kalau berbicara suatu. Nggak apa-apa, saya ngawur tinggal benerin, nggak apa-apa. Nggak semua orang harus nggak ngawur, biasa aja lah. Iya. Makanya ketika saya berbicara. Begini ya, definisi hakikat yang ada dalam Islam dan Kristen bisa jadi itu yang berbeda Uni ya. Hakikat dalam Kristen jangan dipaksakan harus sama dengan apa yang dipahami Uni dalam Islam. Misalnya tadi secara di Wikipedia bilang itu adalah intisari atau dasar. Lalu KBBI menyatakan bahwa itu adalah hal yang paling dasar atau itu fakta ya. Nah, hakikat yang dimaksud dalam kekristenan dalam Tritunggal itu maksudnya mengacu kepada bahwa Tritunggal itu atau satu Elohim, satu God, tetapi dalam tiga pribadi. Itu Tritunggal itu seperti itu. Berarti hakikatnya the gods ya. The gods itu apa? Ini kan persoalan nih. Saya yang putus-putus. Caranya juga saya. Mbak Nora kali yang putus-putus juga. Putus-putus. Sinyal saya kenceng. Enggak, Bang Ayo jadi pintar putus-putus. Enggak, Abang putus-putus. Oke, sorry. Nah, kalau misalnya hakikat itu bahwa Trinitas itu hakikatnya adalah God, nah tinggal dicari definisi God-nya apa, Theos itu apa. Nah, saya pernah persoalkan ini sama si Aldo, ya, yang menjadi kesalahan adalah Theos diterjemahkan menjadi Inggris menjadi God, sehingga God itu dipahami menjadi dewa ya, menjadi sembahan. Jadi dikerucutkan menjadi kesembahan. Nah, dalam Kristen Allah itu bermakna sembahan. Yang ini kan yang digugat oleh Islam. Nah, apakah mungkin makna theos itu dimaknai sembahan? Nah, kalau disembahan berarti itu juga salah Trinitas. Karena apa? Roh Kudus tidak disembah. Bapa disembah, anak disembah, tapi Roh Kudus tidak. Berarti fail Trinitas menurut Tertullian. Itu maksud saya, ya. Tapi lalu Theos ini apa? Kalau Theos ini disebut sang penguasa, oke. Kalau penguasa berarti bisa lebih masuk karena El dalam bahasa Ibrani piktografinya adalah Alef dan Lamet. Itu Alef itu kepala lembu dan Lamet adalah tongkat. Oh, berarti gembala agung itu pemimpin yang menggembalakan banyak umat. Oke. Kalau kita bicara itu berarti pada dasarnya Bapa adalah gembala atau yang menaungi seluruh semesta, tetapi Yeshua adalah yang menaungi bumi karena kepadanya telah diberikan kunci di bumi. Nah, apa dasarnya? Ya, Paulus pernah menyatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Elohim saja dan hanya satu Tuhan saja. Dibedakan antara Allah dan Tuhan. Dibedakan antara Theos dan Kyrios, itu dibedakan oleh Paulus. Ya, bahwa Theos adalah sembahan, tapi Tuhan adalah junjungan. Makanya Trinitas mestinya dipahami seperti itu. Oke, ya udah selesai. Mungkin bisa dilanjut, Bang Uni. Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak dengan Yesus itu setara dalam kepemimpinannya? Jelas enggak dong, jelas enggak. Ya udah, clear. Selesai sudah. Saya ini nggak bertele-tele kalau diskusi. Makanya saya kan cuma tadi membahas kebahasaan Uni, soal kebahasaan yang Edis bawa. Saya masuk ke situ. Kenapa Yeshua? Dengarkan saya. Tadi Anda panjang lebar. Enggak, tadi kan saya cuma panjang lebar. Jangan ngenyek. Kan seringkali Uni ngenyek gini. Oh, Tuhannya manusia bertitit atau menyusui kayak gitu loh. Loh, itu fakta, betul enggak? Loh, betul enggak? Tunggu dulu, betul tidak Tuhan Anda bertitit dan menyusu? Oh, betul. Tapi ya kenapa Anda marah? Kan aneh gitu. Marah, tapi jangan dinyek dong. Jangan kan kayak gitu ngenyek. Justru saya Trinitas itu dua burung dan dua telur satu burung. Itu juga nggak boleh nih. Saya bisa tunjukkan itu betul. Dengar teman-teman ya. Dua telur satu burung itu gimana maksudnya ini? Saya akan tunjukkan dua telur satu burung. Selesai dulu saya. Yang ngenyek tadi menurut saya Anda udah lompat.
Saya Ya, belum iya, saya selesai. mau menuju ke situ. Saya nanya ke mau Bang Edi, dengar pengen bertanya itu kepada Uni sebenarnya. Iya, saya mau selesai. Ya, oke, silakan. Diam. Ketika saya katakan Tuhan Anda itu berburung dan menyusu, Anda bilang saya ngenyek. Justru dengan Anda merasa terenyek, Anda sebagai manusia sebenarnya menolak nalar itu bahwa Tuhan itu berburung. Oh, Padahal Anda gitu. percaya. Saya kasih Ya sudah, analogi ya. berarti kenapa Gus Dur itu merasa- buta. Loh. Gus Dur itu buta. Tapi apakah kita ngomong, oh guys, Gus Dur buta kan nggak gitu lah Uni. Itu kan Loh, fakta. kan memang, loh tunggu. Ya memang fakta kan? Nggak perlu tapi saya harus nggak bilang, boleh dong, Uni. hai Gus Dur Oke. buta. Loh, sebentar. Dalam ranah dialektika, Nggak bisa, ketika Uni. ada Ada pernyataan juga- bahwa ada Tuhan etika juga pencipta yang alam dipakai, adalah Uni. Yesus, saya katakan, loh, tidak ada yang mengatakan Gus Dur itu adalah ilah, sehingga saya katakan, bahkan dalam Enggak, Al-Quran, maksud bahkan saya Allah saya gini, berkata, ilahmu bukanlah menyatakan buta, fakta itu segala juga macamnya. ada etika, Kalau Uni, seandainya ya. ada yang mengatakan Gus Dur itu ilah, maka saya katakan Gus Dur itu buta. Apakah mungkin kau ilahkan dia? Nah, Uni Sama jangan seperti ada kemana-mana, orang mengatakan. Uni. Uni, ini kan saya menyatakan fakta. Enggak, saya bicara lintas Fakta bahwa Gus Dur agama. adalah- Loh, kok Gus Dur kemana-mana? buta. Kecuali saya, diam dulu. Anda itu yang mempelintir ya. Kecuali saya ketika orang Kristen datang, hei Tuhanmu berkelamin, hei Tuhanmu berkelamin. Itu baru saya salah. Kalau dalam ranah dialektika lintas agama, saya menggunakan bahasa itu ketika ada yang mengatakan, Ripa, Yesus itu adalah penyelamat, dia adalah pemilik bumi. Maka saya katakan, saya nggak mau menyembah kepada Tuhan, penyelamat bumi, yang adalah punya titik, punya nonot. Itu hak saya. Anda bilang saya ngenyek, tunggu dulu. Saya Maksudnya ngenyek kan itu. dari tadi lu ngomong gue dengerin lo, gue diam lo. Giliran gue ngomong ketika lu tuduh, lu nggak kasih gue kesempatan menjawab. Bagaimana Oke, lu bisa jawab. ngerti? Ya, sekalian jawab ketika yang lu dua bilang telur tadi ya, Trinitas satu itu burung, adalah maksudnya dua apa, telur Uni? satu burung. Kenapa? Bapak adalah roh. Roh Kudus adalah roh. Itu telur itu ibaratkan telur dua mirip sama. Sementara Yesus adalah titiknya, penisnya beda sendiri. Kenapa? Antara telur itu mirip. Bapak roh, Roh Kudus juga roh. Yesus beda sendiri, dia bukan roh. Sama itu Hakikatnya penis apa? beda sendiri. Ya sama itu Hakikatnya Trinitas. apa? Sama hakikat sama seperti Yesus dengan Baal hakikat tadi. Sama dalam bentuk Hakikatnya yang berbeda. apa? Dua telur sama Hakikatnya mirip apa, sementara ya hakikat bentuk lah. Gimana sih? Bentuk apa? Bentuk kayak gitu tuh hakikat sama dong dari Telur dengan telur itu dua biji itu sama, mirip. Penis beda. Sementara Bapak dengan Roh Kudus sama roh. Yesus manusia sendiri. Kan Ya kita sama kalau sama bicara seperti itu Yesus dengan hakikatnya Baal. bentuknya begitu. Aneh. Bukan itu perumpamaan. Emangnya kalau begitu ketika Baal disembah, Itu apakah dia ngomong betul-betul penis, adalah tadi pencipta langit dan maksud saya bumi? di kepala saya Nah, Mak itu Uni kan pikir saya katakan burung sama- Trinitas burung ini itu burung ibarat dengan kata telur seperti burung. burung Kok Uni kelamin. ngomongin penis? Loh, Anda saya bicara tentang kelamin laki-laki. Kelamin laki-laki itu ada dua biji telur, ada penisnya. Penis Jadi- beda sendiri antara dua biji sama. Sama Roh Kudus dengan Bapa sama-sama roh. Sama kayak telur itu mirip Jadi dua-duanya. Uni mau bilang Sementara penis Trinitas itu teologi yang penis iya, gitu mirip penis. seperti yang Anda sampaikan tadi antara Baal dengan Yesus yang sama. Ya, Tidak jadi pernah Uni saya katakan bahwa saya berhak tidak ngomong pernah gitu. mengatakan bahwa jangan Anda pelintir perkataan. Lagi-lagi Anda pelintir perkataan saya. Oh, jadi Uni mengatakan bahwa Trinitas itu adalah ini Anda. Ketika Nah, orang makanya Kristen gitu, menganalogikan Uni kan Trinitas begitu, dengan nggak ada batu salah. saya menganalogikan dengan penis, kenapa salah? Kalian Nggak salah, menganalogikan Uni. seperti Yang penting Uni Ya ngakui. sudah. Ya saya akui bahwa Ya, Trinitas udah itu itu aja. kalau kita pakai Karena Uni udah definisi yang kenyang makna banget sama sesungguhnya Trinitas, udah seperti gitu aja, kelamin Uni. laki-laki. Kelamin laki-laki ada burungnya, ini Yesus beda sendiri. Sementara Bapa dengan Roh Kudus sama seperti telur, mirip mereka, sama-sama roh. Apa? Anda tidak mengatakan Yesus hakikat dengan Baal kok? Jadi boleh ya kalau ada orang non muslim mengatakan bahwa tauhid itu hanya burung nggak punya biji gitu maksudnya? Tauhid itu burung tidak punya biji. Sejak Ya, kapan kan dia tauhid itu? sendirian. Tauhid itu adalah konsep. Loh, Ya, makanya, tauhid Uni, itu tauhid jangan itu kayak bukan gitu tentang lah. Tuhan. Maksud Nah saya, ini Uni, jangan ini. gitu. Kalau Nah, dibahas tunggu pasti tunggu. nggak enak. Nanti Tunggu. disuduh Ini penistaan. teman-teman. Ini ya, Uni inilah nggak boleh kalian gitu lah. tidak Uni kalian tidak bisa apa aja, Uni. sampai. Dengar. Supaya kerukunan agama itu tetap tercipta. Uni Jangan banyak cerita lah. Anda aja menyamakan Yesus dengan Baal kok tadi banyak pula ceritanya. Ya, dengar teman-teman ya. Kenapa Allah terjaga dari penistaan? Kalau Yesus dianalogikan seperti penis dan dua telur itu dari sisi perwujudan di mana telur mirip, ya. Tapi kenapa ketika mereka menggunakan bahasa bagaimana indah? bisa bilang mirip orang roh Saya itu belum nggak bisa dilihat? selesai. Saya belum Enggak, selesai Uni, tadi aja keterlaluan lah menurut saya. Yesus dengan Baal mirip memang. Yesus dengan Baal mirip. Anda yang keterlaluan mengatakan Yesus hakikat dengan Baal. Nggak masalah orang disembah. Loh, Baal juga ya sembah, sudah kalau kan? gitu saya nggak masalah sama-sama dua hakikat yang sama. Itu telur biji itu sama hakikatnya, mirip. Sama-sama biji berbulat. Sementara Bapak Iya, dengan itu sama-sama roh. berarti tauhid itu apa? Tauhid apa? Tauhid itu konsep Burung cara nggak punya memahami telur, Tuhan. maksudnya? Tidak. Karena tauhid itu Apa bukan dong? Tuhan yang terkonsep. Kalau Tuhan Anda kan Gimana sih? terkonsep. Loh, itu Kan kan itu tauhid kan itu tentang konsep, bab. Uni. Tauhid itu Dengar. konsep kan? Dengar. Keesaan. Aduh. Cuma satu. Tak- Nggak punya biji gitu kan Bukan, maksudnya. sejak kapan ekad itu adalah tauhid? Ekad itu adalah tentang bahwa Tuhan itu satu-satunya. Tauhid itu bagaimana cara memahami Tuhan, bukan Tuhan yang terkonsep. Sedangkan Iya. di tunggal Tuhan yang terkonsep. Nah, Bagaimana sejak Uni bisa kapan tauhid memahami? apa? Tauhid apa? Menggambarkannya gimana? Uni berani nggak Apa yang gambarkan tidak- bahwa sejak kapan bahwa kami menggambarkan satu, Allah? Bahwa dia adalah burung yang nggak punya biji Ini gitu. loh, sejak kapan saya pernah menggambarkan zat Allah itu Ya, tidak nggak boleh, makanya tergambarkan. jangan gambarkan juga Tauhid ke itu Kristen cara gitu nih, nggak boleh Loh, lah. buktinya Anda saja sehakikat antara Baal dengan Yesus. Ya Sama saya Kristen saja. nggak apa-apa, mendefinisikan Kristen nggak apa-apa. Oh, Saya kalau kan kalian Kristen. menghujat Tuhan nggak apa-apa, kalau saya nggak boleh gitu. Loh, ini Tuhan saya kan bukan Tuhan Uni. Saya nggak Oh, pernah ya berani udah loh bilang menghujat dong tadi. Uni, Kalau menghujat kami, Uni, menghujat Nabi Uni. sejak kapan nggak saya pernah menghujat? Sejak kapan saya menghujat? Itu bukan Kamu menghujat, itu menghujat analogi. Trinitas, Uni. Sejak Itu kan kapan? konsep. Itu analogi. Nah, Waduh. ada orang yang menganalogikan Trinitas dengan segitiga sama sisi. Itu benda. Segitiga sama sisi. Ya tapi kan Uni ke Ada yang titit itu mengatakan- gimana? Kok ke titit sih Uni Loh, terlalu itu keterlaluan benda. lah. Itu benda. Itu benda.
Dia Kenapa? jorok banget, Loh, pikiran Uni kok jorok banget yang dipikirin titik. Oke, saya jawab. Oke, kenapa saya jorok pikirannya? Tuhan Anda ketika mengumpamakan persundalan. Kalau saya belum nikah, saya Ya, nikahin oke, Uni. Ini, aduh, Ya, nggak usah. Jangan nikahi saya. Biarkan Yesus yang menikahi saya. Kenapa saya kenapa saya berpikiran seperti ini? Gara-gara baca Bible Anda. Tuhan Anda ketika mengumpamakan persundalan dari Bani Amalek, dari suku orang-orang Yerusalem, itu mengumpamakan seperti perempuan yang bersundal dengan kelamin besar seperti keledai dan zakar pancaran maninya seperti punya kuda. Ya, itu Tuhan Anda yang ngajarin saya kalau beranalogi boleh sesuatu yang kelamin. Nah, saya baca Bible. Lalu ketika saya coba kepada kalian, Tritunggal itu ya sama seperti kelamin laki-laki. Kenapa? Ada dua yang sama, yaitu Bapa dan Roh Kudus, sementara yang satu berbeda sendiri, yaitu penis. Nah, ketika itu saya katakan kepada Anda marah. Sementara Tuhan Anda dalam kitab Anda ketika mengumpamakan ada orang yang bersundal disamakan seperti Ohola dan Oholiba yang susunya dijamah-jamah, yang bersundal dengan laki-laki Asyur yang kelaminnya sebesar punya keledai, pancaran mani muncratnya seperti punya kuda. Kenapa Anda tidak komplain kepada Tuhan Anda? ya itu kan tidak bicara tentang Tuhan, Uni. Uni gimana Tuhan sih? Anda menganalogikan sesuatu dengan kelamin. Kalian umat Uni kan Kristen terlalu berani, menganalogikan hubungan kalian dengan Tuhan seperti hubungan skidi papap Tuhan dengan manusia, Allah suami Bapa dengan istri. biji, Roh Kenapa Kudus ketika biji, saya Yesus titit itu keterlaluan, Uni. kan itu tiga kan? Saya tanya dulu, ada dua telur, Anda Itu punya dua menunjukkan telur isi nggak? kepala Uni, isinya itu semua. Iya, karena saya itu isi kepala saya karena saya baca Bible rajin. Oh, Karena di gila. dalam Bible itu ada payudara, ada pelir, bahkan di sini ada pelir. Buah pelir yang rusak itu tidak bisa masuk ke jemaat. Betapa kudusnya buah pelir. Anda nggak tahu buah pelir kudus? Nih baca nih buah pelir kudus nih. Besok-besok baca Bible Ya, yang paham lengkap banget ya. Uni, saya kayak gitu tuh paham banget lah. Makanya Itu saya kamu mau baca ngomongnya buah pelir Billy, kudus Uni. dulu. Kamu Diam ngomongnya dulu. Billy, jangan sama Kristen, itu kan kitabnya Billy itu. Nah kan? Ya, Ini kitab Anda apa? bukan? Ini kitab Anda Perjanjian bukan? lama itu udah ditinggalkan. Saya mau baca pelir kudus dulu. Diam. Iya, itu ngomongnya Betapa begini aja, pentingnya Billy buah deh. pelir dalam agama Biar Anda. Billy jelasin sama Uni. Kayak Kenapa gitu sih saya dong. enggak? Anda lari ketika saya Enggak mau bicara lari. tentang pentingnya Loh, buah kita pelir, kerap- Anda enggak mau. Kita kerap nggak boleh. Itu kitab Yahudi kalau Aduh, dipakai giliran buat saya di perbuatan. sini. Uni selalu Saya ngomong ini gitu. kristolog saya ini sama seperti ahli medis. Medis itu ketika bicara vagina itu bukan berarti otaknya kotor. Dia menjelaskan fungsi-fungsi organ tubuh. Ketika sampai di bab vagina, dia harus berbicara, vagina ibu tertular penyakit herpes. Maka vagina ibu, apakah dia kotor? Tidak. Saya kristolog menggunakan bahasa Bible bahwa ada pelir kudus. Imamat 21 nomor 20. Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bulat matanya, Ya, orang yang saya berkedal takjub sama atau Uni ya, saya berkurap takjub atau sama yang Uni. rusak buah pelir. Kecerdasan Uni. Aduh, saya nggak Takjub bisa sekali saya, Uni. ngomong sih. Aduh, saya lagi bicara pelir Saya kudus. sedang memuji Uni. Kecerdasan Uni itu luar biasa. Saya Sampai sedang bisa berbicara tentang pelir mendefinisikan kudus kok nggak Trinitas boleh. dengan Pelir peler kudus gitu loh yang mau saya bahas di sini. Betapa Oh, kudusnya pelir. pelir. Sabarlah dulu. Iya, Saya mau maksudnya membuktikan dengarkan bahwa dulu, pelir itu Dengarkan aja. kudus. Uni yang Iya, cerdas gitu. itu yang saya pengen nikahin sebenarnya. Aduh, kok yang dipikirin itu ya. Sayang aja. Ya udah, Lah, terima kasih. Yang penting udah dapat pelir itu klarifikasi dari kudus. Uni ya. Ya, terima memang kasih buah pelir banyak. itu kudus. Buktinya nih di dalam kitab Anda. Buah pelir rusak nggak boleh masuk ke jemaat Tuhan. Betapa kudusnya buah pelir. Jangan Anda rendahkan buah pelir laki-laki loh. Ini loh, kitab Anda saja menjunjung tinggi kepeliran ini. Loh, Anda ketawa. Ini loh, imamat pelir Ya udah kudus. makasih Uni ya, terima kasih Bahkan udah pelir bahas Tuhan pelir. Anda disunat loh saking kudusnya itu buah pelir. Ya oke ya udah. Yang penting saya udah dapat jawaban bahwa Uni Iya, menjelaskan saya Trinitas itu mengumpamakan. sangat Iya, sangat luar biasa. saya gitu. mengumpamakan Trinitas dengan buah pelir. Betul. Ya, Saya ya, akui itu. Jadi Roh Kudus dan itu biji, Bapak biji. Iya, Yesus adalah penis. titiknya, penisnya. Ya, karena dia beda dia. Beda ya. Oke. Saya tuh Hakikatnya mengikuti apa? Bible. Jadi hakikatnya apa itu? Hakikatnya Mereka adalah tiga haluan tidak gitu. terpisahkan. Mereka tidak terpisahkan bertiga. Satu mereka. Itu laki-laki satu kelamin atau tiga kelamin? Satu kelamin. Tapi ada tiga entitas di situ yang berbeda. Buah bijinya dua, penisnya satu. Tiga dalam satu kesatuan. Tiga dalam kesatuan. Itu tiga. Ada tiga loh guys. Satu penisnya, dua bijinya. Tapi mereka satu kelamin. Itu. Jelas? Sudah fair ya. Dengan Clear kan? Ya udah, ya nggak apa-apa. Clear kan? Udah ya. Makasih Bapak. Makanya saya sudah katakan saya paham apa itu Trinitas. Trinitas itu tiga Ya udah, Ibu. entitas. Ada pesundil Bukan naik. wilayah saya, Ada Ibu. pesundil. Ada pesundil naik. Silakan melulu. Silakan yang lain kalau mau. Pesundil naik ini. Pelajaranmu, Ripa. Kau nggak diajarin orang tuamu, si sembahan orang kau umpamakan pelir. Aduh, dasar otakmu video call semua udah lihat. Pepaya layumu. Dasar kau pencilok. siapa ini? Bang Kucang, minta aja Bang Kucang. Bahas kita tiap hari. Bang Kucang diam, Bang Kucang diam. Kak Nora diam, Bang Kucang diam. Semua diam. Kasih waktu 5 menit ya. Diam semua. Tidak berada mulutmu itulah agamamu. Karena agamamu tahun 700 ditemukan. Jat apa itu? Semua diam. Jangan ada bicara. Kasih 5 menit. Bidadarimu. Kau jadi bidadari nanti. Dipecahkan tiap malam bangga kali kau. Sampai kau sesembahan orang kau bikin penis bapakmu. Gak ada sopanmu goblok. Agama apa sih kamu? Pantasnya dipatahkan kakimu. Nanti datang tsunami menghancurkan kampungmu. Dia tahu rasa kau.
baru mampuslah kau sama keluargamu. Sudah semua lihat pepaya layumu, kok goyang-goyang. Buka aja, buka yang di bawah, buka. Buka dulu, buka. Buka dulu yang di bawahmu itu, udah semua lihat pepaya layumu. Enggak malu kau ya, dasar sesembahanmu, selangkangan melulu. Goblok, Ripa. Ngomonglah mulutmu, kenapa kecot tadi mulutmu lantam kali? Hah? Ngomong kau, Ripa, pencilok. Kok nggak bisa ngomong jadi bisu mulutmu? Ya, ngomong jawab terus. Itu, ngomong. Kau pengikut nabimu itu. Yang omongan selangkangan, nggak jauh-jauh otakmu dari selangkangan. Baru agama tahun 700 begitulah. Baru nemu-nemu. Allah adalah jad, Muhammad adalah wujud. Kesibukan para lelaki di surga adalah pecahkan perawan, pecahkan lagi, pecahkan perawan lagi, pecahkan. Gitu ya, dasar kalau udah disapu tsunami lo baru nyauk-nyauk lah bibirmu, udah dipatahkan kakimu, bukan kakiku itu. Udah dilihat foto-fotomu di CPC, bukan fotoku itu. Nah, buka sekalian yang di bawah itu. Biar semua lihat dulu. Buka, woi. Kaki aku patah. Iya, aku patah. Kacian deh. Bentuk tsunami nanti sapu. Kalau tsunami udah disapu itu padang-padang itu. Diri dulu kau bisa jalan nggak kau? Udah patah kakimu, pengkok kau, pengkok. Kalau begitu doang bon, pengkok. Udah pengkok kakimu, nggak ada jerat. Biar saja, kasihan dia. Nanti disapu kamu, sapu habis sama tsunami. Padang disapu tsunami. Padang Pencilok telah banjir. Padang Pencilok telah datang tsunami karena si Ripa selalu menghujat. 3 menit lagi Kak Nora. Kasih 3 menit lagi. Mulutmu nggak bisa berkutik kan? Aku centil bibirmu. Coba ngomong ke saya. Aku pentil kau. Mampus kau, aku ikat aku ludahin bibirmu. Jilat ludahku. Jilat. Udah semua lihat itu pepaya layumu kayak Rohingya kau, Rohingya. Semua lihat dulu di pesiking foto bugilmu kelihatan, foto bugilmu. Gak ada melumu. Di atas kau kerudungin, mulutmu kan gak kau kerudungin. Kalau kau punya agama, kalau ada kekhawatiranmu, bertanya ya, bukan menghujat kau disuruh goblok. Dasar padang Pencilok, kau udah kembali kau kan ke kampung halamanmu. Gak diterima kau di kota. Babu kau kalau di kota ini, babu kau. Jadi TKW aja kau di sana. Kamu kan dihalalkan TKW. Makanya halal babu. TKW Indonesia itu kan diperkau sampai pendarahan. Bangga-banggakan aja itu Arab itu. Orang-orang Padang tetangga aku pendarahan dibikin, bertahu kau. Kayak gitu nasimu babu kau babu. Itulah nasimu. Halal babu. Ya. Kalau di agama kami, janganlah kamu mengambil babumu laki-laki. Jangan bohong kau. Bahkan di agamamu kata Paulus, wahai hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang keji. Lupa kau dengan kitabmu. Ada di kitabmu kau disuruh jadi pembantu loh. Ada Paulus menyuruh kau jadi hamba nih. Baca ayat ini ya. Ini oh ya, Paulus mengajarkan kau supaya jadi hamba loh, jadi TKW loh. Kau disuruh Paulus jadi TKW loh. Nih. Kau nih jangan lupa kau kitabmu. Paulus yang ngajarin kau jadi pembantu loh. Kata Paulus, hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang keji. Kau disuruh Paulus jadi babu. Kau yang disuruh Paulus tuh. Nih kata Paulus nih. Hamba-hamba, patuhlah kepada majikan yang bengis. Iya, kata Paulus. Tidak boleh. Kata Paulus ya. Kata Paulus, tidak boleh menolak. Kalau kau Rut adalah seorang budak, kau disuruh ngangkang harus ikut. Nih ayatnya kita kasih ya. Aduh, kau kalau bicara pakai data, kau disuruh jadi turun kau. Giliran aku kasih ayat kau turun. Kata Paulus, hamba-hamba tidak boleh menolak akan segala sesuatu. Kau disuruh ngangkang sama majikan kau, harus kau ikut. Disuruh nungging, disuruh kayang, kau harus ikut. Harus patuh kau akan segala sesuatu. Naik lagi Rut, biar kutunjukkan kau harus jadi babu menurut Tuhan kau, menurut Paulus ya. Karena apa? Penyalipan Yesus adalah suri tauladan untuk kau. Itu naik Rut, naikkan lagi si Rut. Ya, kalian kalau kujelaskan Trinitas, ingat ya, Trinitas itu kalau kita pakai umpama seperti kelamin laki-laki itu satu kelamin. Tapi ada tiga pribadi di situ. Pribadi buah pelir tadi itu beda. Itu tuh masuk akal loh. Kalau kalian tidak, kalau Allah tidak akan bisa disamakan dengan apapun karena Allah tidak terkonsep. Yang terkonsep adalah cara kita memahami Allah. Kalau Tuhannya Kristen kan Tuhan yang terkonsep. Kok kalian marah? Giliran Tuhan kalian mengumpamakan kelamin sebesar keledai boleh dalam kitab kalian. Aku ini peniru yang handal loh. Aku meniru Tuhan kalian. Ini pelir kudus pun ada dalam kitab kalian. Kenapa kalian marah? Aneh kalian itu ya. Hamba-hamba patuh pada majikan, kata Paulus. Mana dia Sirut tadi? Mana dia? Nggak ada Uni. Nah, kita baca teman-teman ya. Nih.
Ruth, kau Kristen disuruh jadi hamba. Kau jangan bilang pembantu halal, pembantu halal. Memangnya kau dilarang? Memang Kristen dilarang menggauli pembantu? Mana ada? Kau tengok ini, 1 Petrus pasal 2 ayat 18. Hai kamu Ruth, pembantu Ruth, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan, disuruh takut kau kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Kalau ada psikopat majikan kau harus patuh, disodok kau depan belakang kau harus patuh, nggak boleh kau berontak. Paulus kau yang ngajarin. Kau payah kau Ruth. Kau menghujat, giliran aku menunjukkan data kau ngamuk, giliran kau menghujat. Ya, Silakan yang lain. Lena, selamat siang. Agama apa? Lena. Oh, Lena. Halo, Lena. Enggak, si Ruth itu, dia itu memang tidak punya ilmu, dia oneness itu. Dia kalau apa namanya, kalau naik ke sini tuh dia cuma pengen memberi apa, menunjukkan rasa sakit hatinya aja itu. Uni tadi tidak lihat ya? Apa? Derni naik, Ruth naik. Nggak tahu. Udah ku record. Mengamuk dia di sini. Sampai berapa kali tuh kena Bennett itu si Derni tuh. Ya apa dia mengamuk? Kau Nora rupanya penghujat kau. Bahasa binatang. Tahu lah, dia kan? Oh, itu mulut kudus. Mulut kudus Iya. bicara. Oke, kita kembali ke ini ya. Lanjut. Teman-teman ya, inilah kenapa saya melakukan hal seperti ini untuk membuka tahu tidak teman-teman? Terkadang ketika bahasa, jadi sama seperti ini ya. Yesus itu menyerahkan nyawanya. Maka ketika kita tanya, maksud kalian Yesus bunuh diri? Oh tidak, Yesus menyerahkan nyawanya. Bahasa Yesus menyerahkan nyawa itu terdengar indah, tapi konsekuensi logiknya adalah dia bunuh diri. Sama seperti ini, saya katakan, Trinitas itu ibaratkan kelamin laki-laki. Kenapa? Karena itu ada entitasnya. Tauhid itu Allah tidak, bukan konsep tentang, bukan Allah yang terkonsep, tapi kita memahami Allah. Caranya apa? Mentauhidkan Allah, menjadikan ilah kita satu-satunya itu adalah Allah. Nah, tapi kalau Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, makanya saya katakan, kelamin laki-laki itu ada 3 atau 1? Saya tanya dulu sama Kak Nora. Kelamin 1. Nah, yang 1 itu ada apa saja di situ? Jangan masukkan bulu ya. Ada burungnya, ada bijinya 2. 2 biji sama 1. Nah, itu ada 2 ditambah 1. Berarti ada 3 berapa? 3 pribadi. Ada, kalau kita bicara entitas, ada berapa entitasnya di situ? Ada 3. Tapi dia tidak bisa dikatakan 3 kelamin. Nah, dia tidak bisa dikatakan 3 kelamin. Tapi tetap 1 kelamin. Tapi di kelamin itu ada 3 bagian. Dan mereka tidak bisa terpisah, karena kalau terpisah cacat dia. Makanya ada buah pelir kudus. Kalau seandainya tidak ada penis, dia nggak bisa dikatakan kelamin. Dia kelamin yang cacat, rusak dia, cuma biji doang. Bijinya hilang 1, sama, kelaminnya rusak. Maka dia bisa dikatakan kelamin ketika dia ada 2 sama 1 penis. Lengkap, normal. Gitu ya. Maka begitu juga dengan Tritunggal. Tritunggal itu dia 1 kesatuan, tapi ada 3 di situ, tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Tapi bisa dibedakan. Bisa nggak kakak membedakan antara bijinya dengan burungnya? Dia 1, tidak berpisah, tapi bisa dibedakan. Bisa kakak, nggak bisa kakak bedakan mana biji, mana burung? Bisa. Pintar. Maka kalau dipisahkan ya nggak bisa, Uni. Nah, Trinitas itu kan menurut Pak Bangun Nursena adalah tidak terpisah, tapi bisa dibedakan. Tapi dia 1. Sejak kapan ada yang bilang laki-laki itu punya 3 kelamin? 1 kelamin. Dan itu tak bisa dipisah-pisah. Begitu. Paham kalian Trinitas? Nah, kalau dengan seperti itu kan pintar kalian, ngerti kalian. Dia 1 kelamin. Nggak ada yang bilang laki-laki itu kelaminnya 3. Wah, Uni Rifa kok pikirannya kelamin aja. Lah, makanya aku bilang cukup lah aku sama Kak Nora aja yang sering baca Bible. Kalian jangan ikut-ikut Dini. Ya, apalagi di bawah-bawah perempuan, jangan ikut-ikut ya. Karena gimana enggak? Tuhan yang umat Kristiani ketika membahas tentang penyelewengan Bani Israel, itu mereka mengumpamakan seperti persundalan Ohola Oholiba yang susunya dijamah-jamah bersundal dengan Raja Asyur. Gitu. Iya, Lena. Lena, Anda minta naik. Selamat siang. Iya, agama apa, Lena? Agama Kristen. Ya, sebentar. Adi Wijaya. Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di-mute dulu, Bang. Nusa Kambangan. Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Di-mute dulu ya. Silakan, Lena. Bang Aden. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong yang muslim di-mute ya semua ya. Biar dulu Uni dengan Lena. Silakan, Lena. Pandangan Trinitas Umi Rifa tadi. Apakah Trinitas yang digambarkan seperti kelamin itu? Coba digambarkan ulang. Maksudnya yang seperti kelamin Trinitas itu apanya? Baik, mantap nih. Begitu dong kalau bertanya itu. Dasar saya
mencoba menjelaskan Trinitas seperti kelamin lelaki adalah kitab kalian. Mana kitab kalian? Ini. Pelir Kudus. Ini dulu ya. Pelir Kudus dulu. Kita ke Pelir Kudus dulu ya, brother. Nah, dasar saya ini. Betapa pentingnya buah pelir dalam kitab kalian. Dari mana saya tahu? Orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurat atau yang rusak buah pelirnya. Ya, artinya buah pelir adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti dalam keagamaan umat Kristiani. Kenapa? Buah pelir ini nggak boleh rusak. Kalau ada buah pelir yang rusak, maka orang ini tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Artinya buah pelir ini sesuatu yang sangat penting. Buktinya Tuhan kalian punya buah pelir, itu penting berarti, nggak mungkin nggak ada sia-sia gitu aja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya, janganlah masuk jemaat Tuhan. Artinya lagi-lagi buah pelir penting. Lalu kita lihat di sini, dasar saya mengatakan Tuhan kalian mengajarkan kepada saya tentang cara menganalogikan. Jadi ada perumpamaan dalam kitab kalian, ya, tentang kisah ini. Ini adalah perumpamaan. Ya, ini dasar saya dulu ya, sebelum saya menjelaskan. Ini disclaimer saya dulu. Saya membaca di Yeskiel pasal 23. Ya, ini bicara tentang Ohola dan Oholiba. Di mana ternyata Ohola dan Oholiba ini adalah perumpamaan, bukan nama manusia. Si Ohola ini berzina dan ini adalah negeri Samaria dan negeri Yerusalem. Si Samaria ini Ohola, maka Tuhan kalian mengumpamakan tentang persundalan sama seperti perjinahan yang menggunakan buah pelir. Lagi-lagi buah pelir disebutkan. Dari mana saya tahu buah pelir? Mari kita lihat. Mereka menyingkapkan auratnya, anak-anaknya laki-laki dan perempuan ditangkap dunia dan dibunuh. Nah, lalu kita lihat di sini. Ya, sampai kepada di ayat ke mana ini? Nih, sampai Tuhan kalian. Nah, ini. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai. Zakarnya seperti zakar kuda. Sangat penting sekali buah zakar. Ya. Buah zakar ini sesuatu yang sangat penting dalam keagamaan kalian. Itu penting kita pelajari dulu teman-temanku yang Kristen ya. Artinya ini bahasa kudus. Bible ini bahasa kudus. Maka buah zakar, buah pelir itu adalah bahasa kudus, bahasa biblikal. Tuhan itu mengumpamakan dengan bahasa yang indah. Maka bahasa ini ada bahasa kudus. Buktinya teman-teman Kristen mengumpamakan hubungan kalian dengan Tuhan adalah hubungan suami istri. Makanya ada istilah kawin anak domba. Ya, lagi-lagi menggunakan masalah seksual, kawin anak domba. Skidipapap hubah-hubah on the sky. Lalu kita bicara tentang Trinitas. Kalau Elia selalu mengatakan Trinitas itu seperti ini. Ya, ini adalah Bapa, ini Firman, ini Roh Kudus. Saya beda. Saya lebih bisa menjelaskan dari Elia. Ini adalah Firman, ini adalah Roh Kudus, ini adalah Bapa, ini adalah Yesus. Nah, kenapa? Karena ini Roh Kudus dengan Roh Bapa ini sama. Sementara Yesus itu keluar dari Bapa, di luar, tapi dia tidak terpisah. Dia bersama-sama. Nah, inilah dia. Ini adalah yang keluar. Aduh, ada Bang Dewa lagi. Ya, kenapa saya katakan Bapa dengan Roh Kudus sama? Karena ini roh. Ini juga roh. Lah, ini manusia beda sendiri bentuknya. Bentuk Bapa dengan bentuk Roh Kudus sama-sama roh. Ini kan mirip nih, ulang lagi ya. Ini Roh Kudus sama bentuknya. Bapa ini Roh Kudus juga sama bentuknya. Ini mereka Yesus minta nih, yang di bawah minta jangan terlalu pendek, yang Yesusnya. Ya udah dia agak jauh ya. Jadi ini adalah, nah kita lihat ini keluar dari Bapa dan keluar dari Roh Kudus. Yesus itu keluar dari Roh Kudus juga dan keluar dari Bapa juga. Ya. Jadi ketika Yesus keluar dari Bapa, ini Bapa nih, Bapa keluar, Yesus keluar juga dari Roh Kudus. Ada loh dalilnya. Yesus keluar dari Roh Kudus. Ini saya kasih datanya ya. Ntar kasih data. Bentar ya, bentar dulu saya jelaskan dulu. Oh salah saya, di sini Roh Kudus. Oh ya, kita ulangi ya. Maaf kalau kalian buah biji kalian yang besar sebelah ya, ini agak analoginya. Yang besar sebelah minta maaf ya, ini analogi buat kalian ya. Oke, kita ulangi lagi lah. Ini Bapa, ini yang besar sebelah aja nih, ini Bapa. Ternyata salah saya, salah, maaf ya, salah. Ini Bapa. Lalu Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, Roh Kudus keluar dari Bapa. Anak keluar juga dari Bapa, tapi dia diurapi Roh Kudus. Nah, ini dia. Nah, ini saya tanya. Ini bisa dikatakan satu kelamin nggak Bang? Bang Lenatare. Ini satu kelamin atau 3 kelamin? Kasih bagus, Bunda Uni seperti kacamata. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa bikin kayak gitu. Saya nggak terbiasa bikin gambar kelamin. Sudah cukup itu, ya, sudah sempurna dia. Nah, saya tanya dulu. Ini bisa dikatakan satu kelamin atau 3 kelamin? Kalau Elia kan gini gambar dia. Saya kan juga bisa menggambar. Enak aja cuman Elia. Nah, Elia kan seperti kepala. Dan Elia seperti kepala. Kalau saya lebih bisa memaknai seperti ini. Karena dia di luar. Dia di luar. Maksudnya dia keluar loh. Dia keluar dimensi dia. Yesus itu keluar dimensi dia. Kalau ini kan di dalam dimensi. Nah, ini kan di dalam dimensi. Roh Kudus pernah keluar. Jadi kalau kita lihat ini waktu pra-eksistensi Yesus. Ketika dia eksis dia keluar. Nah, saya tanya. Iya, kalau digambarkan seperti begitu tidak bisa Uni. Analoginya tidak begitu. Analogi itu analogi yang tidak bisa dipakai. Masa digambarkan Kenapa Elia boleh dipakai? Tidak bisa. Elia boleh.
Elia pun waktu pakai itu analoginya itu tidak bisa seperti begitu. Kalau gitu ya salahkan Elia juga lah, jangan salahkan saya juga. Masa digambarkan analogi Trinitas seperti begitu? Iya Elia kan saya belajar dari Elia. Tidak Kalau bisa. Elia, dia di dalam. Kalau saya dia keluar, anak Uni, itu keluar. Gini kan kita diskusi Uni. Kalau Uni mau pakai begitu, saya pakai gambarkannya Elia. Allah Nah, itu kita percaya Allah itu satu. Kita percaya monoteis. Tunggu kita gambar. Abang bilang ya, abang ceritakan gambarannya ya. Yang bulatannya tadi. Udah. Bentar dulu. Ya kita pakai lagi gambar satu lagi ya. Allah itu satu. Buat segitiga aja, jangan pakai gambar. Kami tidak segitiga aja. Nah. Ini Allah itu satu. Iya. Bapak. Ya ini kan teologi celana dalam. Kalau saya teologi kedalaman. Teologi celana dalam itu segitiga, bukan celana dalam. Ini kan celana dalam, Bang. Tidak bisa di mana? Bagaimana yang bentuk segitiga langsung celana dalam kayak gini bentuknya. Tidak bisa. Itu analogi yang Abang kalau pakai teologi celana dalam boleh, saya teologi pelir nggak boleh. Tidak bisa. Bagaimana? Kalau gini, saya gambarkan yang lain. Celana dalam saya begini bentuknya. Itu menurut celana dalam kamu kan tidak semua celana dalam bentuknya segitiga. Loh, emang ada celana dalam kotak? Ada yang kotak yang aku kena pembatasan usia Uni. Ya, Nah, apa-apa. Itu analoginya. Mari kita berdiskusi secara kadang sehat. aku bingung loh. Kalian ini kadang-kadang kalau si Elia teologinya teologi kepala tengkorak. Kalau si kalian teologi celana dalam. Saya lebih suka pakai teologi pelir. Kenapa sih kok Kalau larang? Uni menggambarkan seperti begitu, saya kan itu sama saja menghina kami kekristenan. Kami bisa dianggap itu menghina kami loh. Astagfirullahaladzim. Kalau saya dikatakan menghina, bagaimana dengan orang yang mengatakan bahwa Yesus itu punya buah pelir, Tuhan sendiri punya buah pelir. Ketika saya mengkuduskan buah pelir Yesus, kalian bilang saya menghina. Sekarang saya tanya, Yesus itu menurut Umi kami percaya Yesus itu Allah dan manusia. Iya, ya kalau manusia ya dia digambarkan ya ada seperti begitu, tidak mungkin manusia yang datang. Allah kuata ila billah, sedih kali loh saya. Saya bingung dengan kawan Kristen. Kalau kalian menghujat nggak apa-apa, giliran saya kamu yang menghujat tidak bisa seperti begitu. Kalau Anda kamu pakai teologi celana dalam nggak apa-apa. Saya lebih tertarik sama dalamannya. Saya nggak suka sama celana dalam. Saya lebih suka sama isinya. Terus kamu pakai gambaran isinya untuk apa? Saya lebih mantap penjelasannya. Oke, saya jelaskan. Tidak bisa seperti tolak. begitu. Nggak apa-apa, dibatalkan boleh. Karena saya lebih paham caranya dengan menggunakan isinya. Coba diskusi, kalau kamu menggambarkan Tuhan kami, coba kamu gambarkannya dengan benar. Coba saya lihat. Coba ya. Nah, ini adalah Bapak kan? Nah, kudus dengan Bapak setara tidak bisa seperti begitu. Tunggu dulu, kita tes dulu teologi buah pelir. Nah, Bapak itu dengan Roh Kudus setara tidak? Setara. Ya udah setara kalau gitu. Setara. Iya. Nah, Yesus itu bentuknya kan sama tidak dengan Bapa bentuknya? Sama, kalau mau pakai bulatan sama mereka bulat. Tidak bisa kamu kasih panjang. Yesus itu manusia. Loh, iya, dia juga manusia. Kami percaya dia juga Allah kalau kamu menggambarkan. Ya udah sama bentuknya, ya udah sama bentuknya, ya udah sama. Tidak bisa bulat ya. Kalau kamu pakai gambaran seperti begitu. Nah, sekarang saya tanya, ini dengan ini sama nggak bentuknya? Sama. Nah, sekarang saya tanya, Yesus sama nggak bentuknya dengan Bapa? Sama. Berarti Bapa manusia? Bapak yang berinkarnasi menjadi manusia itu Yesus. Kan, saya tanya Bapak sama nggak bentuknya dengan kalau Bapak itu datang sebagai manusia, dia bisa dikatakan manusia, tapi yang berinkarnasi itu Yesus. Ini kamu yang gagal. salah. Bukan gagal, kamu yang menggambarkan. Ini kita bicara dari bentuk. Ini kan bentuk. Salah kamu menggambarkan. Elia kan kepala tengkorak, ini Elia kepala tengkorak. Ini Elia kepala tengkorak. Kalau saya, kenapa saya bisa membuktikan kalau tidak bisa digambarkan seperti begitu? Iya, boleh ditolak, tapi dengarkan dulu penjelasannya. Ini tadi Anda sudah bilang Bapa dengan Roh Kudus setara. Iya. Setara. Mereka satu tapi tidak terpisah. Kenapa dipisahkan Yesus tidak setara dengan mereka? Karena Yesus itu keluar dari Bapa. Betul, Yesus keluar dari Bapa, maksudnya keluar dari Bapa dan dari Roh Kudus itu apa? Dengar dulu, Yesus itu keluar dari Bapa tapi dia dimasuki Roh Kudus. Nah, tidak bisa. Dia adalah Allah, tidak bisa dimasuki oleh Roh Kudus. Berarti dia ada di dalam diri Yesus. Ada, dia itu Allah. Kan? Roh Kudus itu menjadi dia, bukan dia. Roh Kudus ada di dalam Yesus itu bukan. Saya ulangi lagi ya. Bapa setara dengan Roh Kudus. Iya. Nah, setara nih, ini setara nih. Setara. Lalu Yesus itu adalah sesuatu yang keluar dari Bapa. Bukan sesuatu, tapi dia dimasuki Roh Kudus. Analoginya tidak bisa sesuatu dan dimasuki. Ya udah kalau gitu Bapak dan Yesus. Anda bantah dulu nanti. Roh Kudus itu pribadi. Kalau pribadi itu sama. Ribet banget. Ulang saya lagi, tidak bisa. Iya, nanti Anda bantah. Iya, silakan bantah. Saya ulangi lagi ya. Teman-teman dengar ya. Kalau saya salah nanti teman-teman dengar. Bapa dengan Roh Kudus ini setara, teman-teman. Diam dulu. Iya. Saya setuju. Maka Yesus adalah Firman. Yesus Firman ya. Keluar dari Bapa lalu dimasuki oleh Roh Kudus. Tidak, itu gambar salah. Saya tidak terima kalau gambar dulu. tidak bisa, boleh. tidak bisa. Ya
Ya tidak bisa. serahkan tangan-tangan saya kok, kenapa sih? Iya, tidak bisa, itu gambaran menghina kami. Tidak bisa kamu menggambarkan Trinitas Apa seperti pula? begitu. Ini kan gambar SpongeBob. Nah, Ini kamu sama menganggap seperti itu India apa? kok. Nah, kalau kamu menggambarnya, Seperti kamu tariknya SpongeBob. dari luar begitu tidak Saya masalah. kasih mulut di sini Nah, nih, kan SpongeBob. terus yang mulut itu apa? Yang mulut itu apa kamu gambar? Mulutnya saya, manusia, Nah, itu ini apa? manusia. Yang apa yang lagi yang panjang itu apa? Yang panjang ini adalah Yesus. Hah? Karena dia Bagaimana kamu bisa membentuk Yesus seperti iya, begitu, ini sedangkan Roh dia Kudus- dari langit. Dia dari langit turun ke bumi. Tidak Dia bisa. menuju manusia. Bagaimana kamu bisa analogi panjang, dari mana kamu bisa Iya, menganalogi? karena seperti dia itu? keluar. Ini perjalanan dia keluar. Tidak karena bisa. Yesus Kristus, dia Itu menuju ke bukan manusia. analogi. Itu bukan Dimensinya analogi yang berbeda. dipakai. Ini Tidak dimensi bisa. biji. Ini Tidak dimensi bisa. biji. Loh. Tidak bisa seperti begitu. Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Tidak bisa. Kalau kamu pakai Iya, analogi, boleh. kamu pakai yang Iya, bulat, tiga bulat, ini tidak bisa satu. loh, ya Allah ya Rabbi. Yesus Itu kamu sangat menghujat iman kami itu. Kamu menggambarnya seperti begitu. Sekarang saya tanya, sekarang saya tanya, kamu gambar seperti itu untuk apa? Itu kan kamu katakan bahwa Allah kami itu seperti biji pelir dan burung itu tidak bisa. Nah, saya kamu tidak menggambarkan- kamu sendiri tadi mengatakan kok tidak bisa seperti Saya bicara bukan Tuhan kalian seperti itu, tapi konsep Trinitas. Saya tidak bisa. jelaskan Iya, seperti Trinitas itu pelir. Tuhan kami tidak bisa. Loh, Trinitas itu konsep Tuhan Anda Yesus. Tuhan dengan konsep ketuhanan beda. Gimana? Tidak bisa. Trinitas itu Tuhan kami. Kok ada yang menuhankan konsep ini, gimana ini Bang Dewa? Dengar dulu, makanya tenangkan jiwa dan pikiran. Inilah kalian konsekuensi menuhankan makhluk. Tidak, yang begini. menggambar- Kamu menggambarkan sesuatu yang salah. Kalau kamu Loh, menggambarkan sedangkan Tuhan kalian aja digambarkan berkelamin kok. tidak. Maksudnya Lah, berkelamin Yesus seperti berkelamin. apa? Yesus manusia, dia berkelamin. Iya. Dia berkelamin, dia manusia. Terus kamu gambarkan seperti begitu Trinitasnya gimana? Ya, Saya tunggu, tanya. Yesus itu berkelamin. Analogi yang kamu pakai untuk menggambarkan Trinitas seperti itu, Aduh, dengan analogi yang bagaimana kamu pakai? Makanya saya dengarkan saya dulu menjelaskan Om. Gini, kalau kamu mau pakai gini ya, Mbak Umi ya. Mbak Uni, kalau Uni mau pakai yang kalau bulat, 3 bulat aja. Saya terima kalau begitu. Ngomong, tapi belum selesai. Saya mau Oh, silakan. Kita berdiskusi. Oke, silakan. Udah, kalau gitu saya kasih gambar lain deh. Kalian ini Silakan. memang kadang-kadang udah saya kasih gambar lain lah kalau gitu. Udah, kalian ini. Bukan sudah tadi data yang dipakai saja salah Udah kok. saya kasih gambar lagi ya. Saya juga punya data. Saya gambar ini. saya gambar ini adalah Bapak. Ya, ini adalah Bapak. Ini adalah Firman. Ini adalah Roh Kudus. Ya. Saya gambarkan ya, ini adalah Bapak. Ya. Kok saya yang menggambar saya kok. Ini adalah Firman, ini adalah Roh Kudus. Sepakat tidak? Tidak sepakat karena Bapak lebih besar daripada Roh Kudus dan dari Yesus. Nah, ini kan Kalau gambar Bapak. seperti Ini kan Tidak Bapak bisa. ini lebih besar Bapak. Bapak lebih Bapak tidak bisa besar. lebih besar. Kami tidak percaya bahwa Bapak lebih besar daripada Yesus. Mereka itu Bapak sama. lebih kecil. Oh, Tidak mereka lebih sama. kecil. Ya udah kalau begitu sama yang tadi kalau begitu. Itu kamu gambarnya Ini panjang, salah. tidak bisa. Loh, ini Yang kan kamu lebih gambar Yesus itu salah. Ini kan Putra dan Roh Kudus di dalam Bapa. Tidak bisa di dalam Bapa, mereka itu terpisah, tidak bisa sama kecuali dalam kealahannya mereka. Oh, terpisah. Iya. Kamu masa menggambarkan 3 pribadi ini Saya satu, mau tidak bisa. membuktikan ini Bapa dan Roh Kudus, ini punya inti. Ini punya inti, Bapa punya inti. Intinya adalah Roh Kudus dan Anak, benar nggak? Betul, tapi bapaknya Ya udah. terpisah. Bukan seperti gambaran seperti itu. Itu gini, Uni coba dengar saya dulu. Gini, Uni dengar saya dulu. Salah mulu saya. Uni dengar saya dulu. Halo. Saya emang nggak bisa menggambar sih. Uni, kalau Uni mau gambar seperti begini. Bapak itu bulat, Oh, Anda mau terpisah. gambar sempak tadi? Coba Teologi Uni sempak gambar. segitiga. Coba, Udah, coba. teologi Gini sempak ya. kita pakai ya. Oh, nah, kita pakai coba ya. Coba. Ya, kita pakai teologi sempak lagi. Udah Ya. buku saya banyak habis ini loh. Teologi sempak kita pakai lagi. Ya, kan namanya kan kita Kita pakai berdiskusi teologi ya, ya, kan? segitiga ya. Segitiga Kita ya. pakai Coba. teologi segitiga ya, teman-teman. Ya. Itu bukan kayak begitu. Ujungnya sama, tidak bisa pisah. Hah? Ujungnya sama, tajam. Oh, sama, ya. sama Sangat ujungnya. tajam ujungnya. Sama. Oh, teologi jestring. Jestring itu namanya. Itu jestring itu ujungnya kecil di sini jestring itu. Iya. Di setiap ujung itu. Ini ujung. Itu Umi terserah mau tulis apa? Mau tulis Yesus atau mau tulis Roh Kudus, terserah di 3 Ini itu. kayak gambar jestring. Kayak kelambu nih, pakai kelambu agak carang-carang gitu nih kelambunya. Enggak apa-apa. Dia boleh pakai teologi. Ya bisa kalian menggambar. Coba silakan kita berdiskusi. Oke. Silakan. Teologi jestring. Gambar baru diprotes itu dari tadi. Gambar diprotes terus saya. Ya karena gambarnya salah, Mas. Kamu gambar itu salah. Tidak. Kalau kamu mau pakai analogi gambar seperti begitu. Segitiga itu. Ya, ada lagi saya. Apanya yang salah itu. Gambarnya salah jadi apa? Coba. Ya udah. Teologinya. Gimana ini? Ya tidak bisa seperti begitu. Itu kamu sedang menghina itu. Kamu tidak menggambar seperti itu. Astagfirullahaladzim. Ini kan Coba kalau saya menghujat iman kalian gimana? Kepercayaan kalian. Loh, gimana kalian mau menghujat kepercayaan kami? Gimana Allah bisa terhujat? Allah tidak sama dengan apapun. Iya, itu kamu menggambar itu menghujat. Saya mau jelaskan dulu dalam tentang Ya karena Allah tidak tergambarkan. Gimana kalian mau menghujat Tuhan saya? Iya, Tuhan memang saya Allah tidak tergambarkan, tapi yang kamu gambarkan buktinya tadi, kamu kamu menggambarkan menggambarkan 3 tadi. pribadi itu.
Kamu kan mau menggambarkan 3 pribadi Trinitas ini kan? Ya Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.